Kita tunggu dulu ya. Tes. Oh. Ya udah, cek. Oke. Sebentar ya, Farah. Oh iya. Inggrisnya nggak kelihatan. Ya nggak apa deh. Udah aku mulai ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aloha K-Fellows, welcome to K-Talk. It stands for Keminggris Talk. Aku Farah, salah satu K-Team di keminggris.id. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Doni Cahyono. Dan kita akan membahas tentang lolos beasiswa luar negeri. Mimpi nggak sih? Gitu. Oke. Nah, kali ini edisi yang spesial banget. Sebelum kita masuk ke materinya, kita kenalan dulu sama Mas Doni. Oke, Mas Doni bisa say hi ke Velas yang ada di rumah. Halo Velas, Keminggris Velas yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Doni Cahyono, bisa dipanggil Doni. Oke. Jadi Mas Doni ini adalah penerima beasiswa LPDP atau awardee di University College London atau UCL. Jurusannya Education and Technology. Nah, Mas Doni ini S1-nya jurusan Sastra Inggris di UIN Malang. Jadi cutting aku gitu. Nah, gimana kabarnya Mas Doni? Alhamdulillah, baik. Farah, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga Kevelas juga baik-baik semua ya di era pandemi kayak gini. Nah, ini udah dapat info berangkatnya kira-kira kapan, Mas?
Harusnya berangkatnya September kemarin, cuma karena lagi pandemi, akhirnya memutuskan untuk defer di tahun 2021. Jadi insya Allah September 2021, mohon doanya. Oh iya iya ya, amin. Jadi lumayan masih lama ya. Nah, Iya. berarti dulu lulusnya tahun berapa, Mas Doni? eh Sidangnya udah tepat waktu, cuma wisudanya aja yang telat. Dulu sidangnya 2018, sebulan kemudian terus kerja di Surabaya, terus 2019 Februari baru wisuda. Oh, berarti selama menunggu beasiswa cari-cari beasiswa itu kesibukannya kerja ya. Kerja Betul, apa? ngisi waktu. Jadi kerjanya di startup company, di digital marketing tepatnya. Di situ pertama jadi content writing, di divisinya digital marketing. Awal-awal banget tuh content writer, sorry. Jadi content writer. Kemudian lama-kelamaan merambah ke yang lain-lain juga, desain dan sebagainya, bahkan social media, content creation dan lain sebagainya. Jadi akhirnya ke divisi social media pas secara umum. Berarti masih Digital marketing juga. sampai sekarang ya masih kerjanya. Kebetulan iya, harusnya udah resign kan. Rencana resign waktu itu Juli, karena harus ngurus visa Hamin 3 bulan dan pengen stay di rumah sebelum berangkat. Tapi karena pandemi, ya udah akhirnya nggak jadi. Apalagi banyak orang-orang yang dari kantoran itu kan banyak juga yang di-cut oleh perusahaan. Jadi ya semakin menghargai pekerjaan yang ada seperti itu. Oke, jadi itu sekilas background tentang Mas Doni. Nah, sekarang kita langsung aja ke poin tentang beasiswanya ya. Oh ya, sebelumnya bisa diceritain Mas, awal mulanya itu latar belakang, waduh kayak skripsi. Alasannya atau cerita awalnya itu gimana sih? Kenapa bisa sampai bermimpi pengen kuliah di luar negeri dan specifically di London? Itu gimana ceritanya? Um, Latar belakangnya, ada teman-teman juga yang udah masuk. Halo Sarah. Dulu memang dari kecil emang sudah punya keinginan untuk kuliah di luar negeri, tepatnya di Inggris. Emang dari kecil udah ada bayangan-bayangan apa ya, sudah berimajinasi banyak hal terkait dengan Inggris. Kemudian apa dari situ udah muncul tuh pengen itu dan sudah punya target khusus. Jadi emang dari kecil emang orangnya seperti itu saya tuh. Jadi di tahun sekian harus bisa ini, tahun sekian harus bisa ini tuh udah target semua. Jadi sekarang bisa lolos LPDP itu bukan juga tiba-tiba, tapi sudah direncanakan sejak semester 1 waktu kuliah sebenarnya. Dan latar belakangnya sebenarnya pengen pursue higher education karena di keluarga saya, basically I'm from underprivileged family, yang di situ nggak ada yang kuliah sarjana, dan I am the first person from my family, from my big family, exactly. Terus pengen S2, dan itu kan membuktikan bahwa orang yang underprivileged itu masih punya kesempatan yang sama. Jadi itu sih mungkin alasan kuat kenapa semangatnya luar biasa, karena emang pengen jadi yang pertama gitu loh. Maksudnya mungkin orang berpikir, orang-orang kampung saya terutama ya, berpikir bahwa ketika kita dari istilahnya keluarga yang underprivileged atau mungkin kita dari pelosok desa tapi kita nggak bisa higher education, tapi semua itu bisa dilakukan kalau kita udah punya niat dan apa ya, kerja keras gitu. Ya, udah sangat persisten dari kecil dan udah looking forward to the future ya. Kalau ininya Mas, spesifiknya kenapa kok London gitu? Kan banyak, mostly kan si gitu Belanda, ini kenapa kok London gitu? Jadi Farah mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu, sudah daftar LPDP, saya udah daftar LPDP itu 2 kali. Tahun pertama itu sebelum lulus, belum punya ijazah, 2018. Waktu pertama kali masuk kantor tuh udah sibuk, masih istilahnya masih training, tapi masih udah sibuk ngurusi LPDP gitu kan. Jadi waktu itu daftarnya di Edinburgh, University of Edinburgh di UK juga. Tapi kurang serak, maksudnya udah ikut bahkan sampai wawancara, tapi jujur kurang yakin gitu loh. I think it's not the best university for me kayak gitu, waktu itu pikirnya kayak gitu. Terus akhirnya 2020 mantap ke UCL, itu alasannya emang apa ya, ke London itu salah satu kota yang emang pengen salah satu kota untuk belajar, salah satu kota terbaik untuk belajar, alasan pertama. Kedua, kenapa UCL mungkin? Karena UCL salah satu
ranking universitasnya paling bagus di salah satu di London ya. Itu dulu waktu itu cek itu peringkat 8 tahun kemarin, nggak tahu kalau tahun sekarang. Peringkat itu juga cukup penting. Terus peringkat jurusan juga. Jadi fakultas yang saya ambil kan Institute of Education, IOE UCL, itu number one, based on QS World Ranking. Jadi istilahnya semakin tinggi hype-nya itu semakin kita challenge juga berat. Tambahan juga untuk Farah dulu itu, dari S1 waktu muncul S1 itu kan, udahlah pokoknya pengen kuliah di luar negeri dulu, di UK, universitas apapun, yang penting UK dulu deh gitu. Terus nambah semester, nambah tua itu kayak mikir, maunya di top 50 universities. Nambah tua lagi, pengennya top 25 universities. Terus sampai akhirnya di tahun 2012, yaudah Edinburgh aja peringkat 20 sekian. Terus akhirnya, karena kita ngerasa kualitas diri kita harusnya semakin hari semakin tua semakin bagus kan. Akhirnya yaudah berani untuk ngambil yang top 10 global universities. Akhirnya ngambil UCL, tapi it doesn't mean that UCL is the only thing that we should choose, tapi lebih ke bagaimana kita menyesuaikan juga dengan latar belakang kita. Jadi teman-teman yang mungkin mau daftar kuliah di luar negeri, pilihannya bukan hanya ranking semata gitu, tapi juga latar belakang kita dan kemampuan kita, dan seberapa impactful jurusan atau kampus terhadap karir yang akan datang setelah lulus. Gitu. Berarti targetnya semakin naik untuk betul. Diri juga, debak banget Mas Doni ini. Oke, sebelum kita lanjut secara spesifik bahas jurusan, bahas kampus, nah kita ke LPDP-nya dulu. Nah, dari sekian banyak beasiswa, kenapa sih Mas Doni ini menargetkan LPDP gitu? Apa keunggulan LPDP dari beasiswa lainnya? Nah, sebelum Mas Doni jawab pertanyaan itu, bisa dijelaskan dulu in brief apa sih LPDP itu? Just in case ada penonton yang masih duduk di bangku SMA, mungkin masih kurang familiar tentang LPDP itu apa. Jadi bisa dijelaskan dulu in brief LPDP itu apa, terus itu biaya dari lembaga apa kayak gitu. Jadi, kan nggak lucu kalau kita membahas dari A sampai Z, tapi nggak tahu apa itu esensi LPDP. Oke, silahkan Mas. LPDP itu akronim dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, yang merupakan program beasiswa yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan sudah sejak tahun 2010 itu sudah disahkan, jadi sudah cukup lama. Jadi ini adalah salah satu wujud investasi pemerintah untuk menyiapkan generasi muda Indonesia untuk diberangkatkan sekolah dimanapun itu, dan dengan kualifikasi tertentu harapannya nanti mereka akan jadi future leader untuk Indonesia. Makanya ini adalah istilahnya investasi jangka panjang Indonesia untuk pendidikan, seperti itu. Sumber dananya ya dari pajak rakyat. Jadi istilahnya ini adalah program secara resmi dari pemerintah melalui LPDP dan Kementerian Keuangan. Kemudian kenapa alasannya menggunakan LPDP? Satu, dari awal sudah ada feeling yakin. Entah kenapa, dari sekian banyak beasiswa yang pernah saya baca, itu LPDP udah ada feel bahwa LPDP adalah salah satu yang mungkin akan menjadi jalan saya. Itu sudah sejak semester 1 udah ada feel seperti itu. Yang kedua, secara spesifik alasannya karena ini adalah uang dari rakyat dan dikelola oleh pemerintah dan diberikan untuk pada putra-putri bangsa sendiri. Jadi akan ada effort yang lebih dari kami untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita dapat dari LPDP ini. Yang ketiga, specifically karena di sini yang dipilih oleh LPDP itu adalah orang-orang pilihan gitu. Jadi mereka yang punya misi tertentu, mereka yang punya latar belakang yang terbaik dari yang terbaik. Jadi kita punya networking yang sangat bagus. Itu yang salah satu yang luar biasa juga. Keempat, ini adalah dari Indonesia dan untuk Indonesia. Jadi itulah yang membuat pride-nya ketika menerima beasiswa ini tuh berbeda ketika kita menerima beasiswa dari negara lain. Seperti itu sih. Ya, jadi emang goal dari LPDP ini biar kita anak-anak bangsa mengabdi untuk negara gitu ya. Betul. Nah, di LPDP itu tingkatannya mulai dari apa sih? S1 ada nggak? Nggak ada. Adanya S2, S3, dokter spesialis, dan kawan-kawan. Terus jalurnya itu juga banyak. Ada untuk reguler, ada untuk afirmasi itu banyak juga macamnya. Ada untuk dosen, ada untuk PNS, ada untuk santri, alumni bidik misi, ada daerah 3T,
dan masih banyak lagi. Oke, banyak ya ternyata macam-macamnya. Nah, ini yang paling banyak dibingungkan juga. LPDP itu sifatnya bisa untuk ongoing juga nggak? Jadi mahasiswa yang udah kuliah itu bisa apply LPDP atau nggak? Atau memang dikhususkan untuk yang belum punya kampus gitu? Setahu saya selama ini adalah mereka yang belum belum berangkat, jadi mereka yang sedang akan kuliah. Tapi ada juga kasus khusus di mana anak-anak ongoing dipersilahkan mendaftar. Contohnya ketika pandemi ini, kalau tidak salah, mungkin nanti bisa di-recheck di internet. Kemarin ini ada beasiswa yang memang dikhususkan buat mereka yang sudah ongoing dan mereka yang sudah punya unconditional LOA, karena memang tidak memungkinkan untuk melakukan seleksi secara masif seperti biasanya. Jadi seleksi tahun tahun ini kalau tidak salah itu untuk ongoing masih bisa dengan Oke. syarat-syarat tertentu. Jadi memang biasanya ya yang belum kuliah ya, yang baru belum nggak Betul. ongoing. Oke. Nah, itu yang di cover itu biaya apa aja? Yang di cover oleh PDP banyak. Kita ada tuition fee pasti ya, atau biaya kuliah. Kemudian ada self allowance, ada book allowance, ada beberapa allowance yang lain. Detailnya, sebentar. Saya punya note-nya perasaan. Banyak sih, ada book allowance juga, asuransi pasti, kemudian biaya seminar juga iya di cover per tahunnya, kemudian biaya penelitian juga iya, biaya research lab dan seterusnya juga di cover. Jadi nggak usah khawatir, tidak akan pernah kurang. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang statusnya udah menikah, nah itu Mm-mm. keluarganya pengen ikut itu juga di cover juga apa gimana? Itunya, biayanya. Kalau yang udah berkeluarga gitu. Banyak juga yang sudah berkeluarga yang menjadi award di LPDP, jadi itu juga sudah di cover, walaupun memang tidak 100%. Kalau tidak salah ya, itu 50% dari self allowance awardee-nya. Misalkan saya membawa istri misalkan. Istri saya akan mendapat 50% dari yang saya dapat. Kalau tidak salah seperti itu. Dan sampai sekarang masih banyak yang membawa keluarga. Jadi jangan khawatir buat misalkan teman-teman di luar sana yang sudah berkeluarga atau sudah punya anak, jangan putus harapan, oh ini udah nggak mungkin kuliah nih, masih bisa kok selama mau bekerja keras dan berusaha aja. Oke, jadi itu ya. Bakal di cover juga bagi yang udah berkeluarga. Oke, sekarang kita masuk ke hal-hal yang bersifat teknikal, mekanisme pendaftaran gitu. Nah, memang kan kalau daftar beasiswa itu memang butuh persiapan yang benar-benar matang. Tapi apa sih syarat yang paling utama yang benar-benar butuh waktu lama gitu persiapannya untuk daftar itu? Salah satu syarat apa yang paling utama dan perlu dipersiapkan lebih lama gitu? Yang mungkin membutuhkan waktu lama dan harus dipersiapkan, dan banyakkan orang malas untuk mempersiapkan ini adalah tes bahasa. Entah itu TOEFL, entah IELTS, entah tes bahasa yang lain. Kedua, IC. Yang pertama dulu ya, kenapa tes bahasa itu penting? Itu memang jadi prasyarat untuk mendaftar LPDP, itu adalah syarat administratif yang memang semua beasiswa sepertinya membutuhkan itu, atau bahkan event-event tertentu yang berhubungan dengan pendidikan atau ketika kita mau keluar negeri itu pasti membutuhkan sertifikat bahasa. Dan secara personal saya sudah mempersiapkan tes itu sejak 2016, bahkan masih saya semester 5 atau semester 4 gitu udah nabung tuh untuk TOEFL ITP. Kemudian kerja pun juga nabung, TOEFL ITP udah habis masa berlakunya karena udah 2 tahun, kemudian nabung lagi untuk IELTS sudah, Max Duolingo baru aja kemarin tesnya, jadi memang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk IC. IC itu rata-rata dibutuhkan juga, entah itu untuk sekolah, untuk kampusnya atau untuk beasiswanya. Jadi setidaknya kita punya purpose jelas melalui tulisan kita, apa yang akan kita lakukan ketika kuliah dan apa latar belakang kita dan bagaimana kita akan berkontribusi di masa depan. Kurang lebih seperti itu. Nah, bedanya TOEFL sama IELTS tuh gimana sih? Di syarat yang LPDP luar negeri itu pakai TOEFL yang ITP masih bisa apa harus IBT gitu? Kalau jujur karena mungkin skema atau aturannya beda tiap tahun, pasti ada yang berubah ya. Kalau dulu 2018 ITP saya masih bisa karena masih punya
ITP dan masih berlaku pada saat itu. Kemudian 2019 udah mati ITP saya. Udah habis masa berlakunya maksudnya. Kemudian tes yang bisa diterima kalau untuk luar negeri saat ini ya, kemarin terakhir itu kalau misalkan TOEFL itu yang IBT atau Internet Based Test, kemudian IELTS. Seperti itu. Tapi ada juga kasus negara-negara khusus seperti contohnya di Arab, Turki, Jerman kalau tidak salah, ketika memang kampusnya menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa nasional sana, berarti sertifikat yang dikumpulkan bukan IELTS atau TOEFL, tapi sertifikat bahasa yang berkaitan dengan kampus. Contoh misalkan mau ke Middle East, misalkan di kampus di Arab, ya berarti harus menggunakan TOEFL. Di Jerman menggunakan sertifikat sana, itu juga salah satu syarat, tapi lagi-lagi tergantung kampusnya. Kalau emang kampusnya menggunakan bahasa Inggris, berarti TOEFL atau IELTS sudah cukup. Oh iya, itu ya. Dengar-dengar juga kalau IELTS itu based on negara, emang betul gitu atau gimana? Jadi misal kita Maksudnya? jadi misal kita daftar udah punya pakai TOEFL, udah kita pakai TOEFL terus keterima. Nah itu kalau negaranya minta IELTS, nanti tes IELTS lagi atau TOEFL itu udah cukup atau gimana? Negara Kalau selama TOEFL-nya IBT, bisa-bisa aja. Selama TOEFL-nya IBT, kalau TOEFL ya, selama dia TOEFL-nya IBT masih bisa, dan selama masa berlakunya masih ada. Tuh, kalau IELTS, ya pasti bisa semuanya, selama skornya mencukupi. Yang penting, teman-teman mungkin kalau mau misalnya mempersiapkan tes bahasa, jangan sampai impulsif dan juga impromptu istilahnya. Jadi harus benar-benar disiapkan, biar skornya itu benar-benar bagus, sesuai target atau yang diminta oleh pihak penyelenggara beasiswa, atau nggak gitu sesuai yang diminta oleh pihak kampus. Jadi benar-benar yang harus bekerja keras untuk itu. Nah, ini bisa dijelaskan bedanya TOEFL sama IELTS itu aspek yang dites itu bedanya apa gitu. TOEFL kan listening, structure, written expression sama reading. Kalau IELTS itu gimana yang dites? Kalau bedanya TOEFL, karena saya juga pernah ngalami TOEFL dan pernah ngalami IELTS, kalau TOEFL di situ ada listening, ya sama, di IELTS juga ada. Speaking, kalau di IBT juga ada TOEFL-nya. Bedanya kalau di TOEFL IBT, speaking-nya menggunakan robot atau menggunakan AI, kita ngobrol dengan prompt yang sudah disediakan oleh pihak TOEFL. Tapi kalau dengan IELTS, kita akan ngomong dengan foreigner secara langsung. Ada juga sih kasus yang nggak dengan foreigner, orang lokal Indonesia, tapi benar-benar professional examiner of IELTS. Kemudian yang bedanya lagi kalau di TOEFL itu ada error analysis questions, kalau di IELTS itu nggak ada. Adanya reading yang bacaannya panjang gitu, 1 lembar lebih. Itu nanti pertanyaannya abrek gitu-gitu. Apalagi bedanya ya? Udah sih mungkin kurang lebih itu aja, sama scoring sepertinya. Skornya pasti beda. Assessment-nya pasti beda. Cuma secara skill umumnya itu sama. Empat itu tadi yang diujikan ya, listening, ya reading, ya speaking, ya writing. Tuh. Nah, dulu pengalaman sampean tes IELTS gimana? Yang sama Tes IELTS. Dulu tes IELTS pakai computer based test di IILF Surabaya. Cerita detailnya mungkin bisa dilihat di link di bio. Saya pernah menuliskan itu di blog secara detailnya. Tapi yang pasti harus dipersiapkan matang-matang karena apa ya? Jangan pernah merasa kita bisa, atau bagi yang belum bisa bahasa Inggris jangan juga mindernya keterlaluan gitu. Jadi harus benar-benar yang berusaha keras sekeras-kerasnya untuk melatih sebanyak-banyaknya supaya kita bisa menyesuaikan tuh dengan skor yang kita targetkan. Ketika targetnya besar ya berarti itu hanya kita harus lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Terus kalau saya dulu ambilnya computer based test, itu baru muncul di Indonesia bulan Maret kalau nggak salah tahun kemarin, itu baru ada computer based. Sebelumnya kan paper based semua. Saya ambil computer based karena saya kurang terlalu pandai kalau masalah listening. Jadi enaknya computer based test kita pakai earphone yang gede gitu. Jadi kuping saya lega rasanya. Kemudian semuanya menggunakan typing. Bagi yang teman-teman yang computer literate, you will be able to type more than a paragraph karena di essay-nya menggunakan komputer semua. Sedangkan kalau di paper base nanti kan kita nulis kayak gitu. Kenapa saya ngambil paper base selain alasan listening adalah alasan writing. Karena saya udah biasa ngetik ya, kalau di kantor udah tiap hari pegangannya laptop, jadi lebih suka menggunakan computer base, lebih enak aja gitu ngetik. Seperti itu sih. Berarti kalau computer base itu speakingnya
Sama. Gimana? Jadi kalau computer based itu yang pakai komputer hanyalah listening, reading, sama writing. Hmm. Nanti ketika sesi speaking itu kita akan ada sesi khusus bersama foreigner, terpisah gitu. Jadi kita pertama masuk ke ruangan komputer itu selama sekian jam, kemudian keluar, terus nanti kita minta jadwal untuk speaking setelahnya. Kalau yang diujikan salah satu pertanyaannya itu yang speaking tuh kayak gimana? Speaking umum di Google sudah banyak, umum sangat umum, bisa meliputi hobi, bisa meliputi tempat tinggal kita, bisa meliputi keluarga atau mungkin momen yang paling berharga atau apapun itu yang berhubungan diri kita. Yang paling penting di tesnya itu lebih ke bagaimana kita bisa menyampaikan jawaban menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Banyak aspeknya, nanti teman-teman yang penasaran dengan IELTS mungkin bisa di googling atau pernah sih saya ngasih share, cuma udah disimpan sama organisasi yang dulu, sama Gen Jember dulu sempat juga ngasih kelas IELTS, sharing IELTS juga dulu. Jadi yang mau nyoba IELTS sudah banyak, di YouTube juga sudah banyak, jadi jangan khawatir, semua bisa untuk belajar. Atau mungkin buat yang mereka yang baru start dan mau nyoba IELTS bisa juga ambil bimbel di berbagai daerah sudah banyak. IALF pun menyediakan bimbel, di Pare juga sudah banyak. Jadi apa ya? Sudah bukan sesuatu yang ditakutkan lagi gitu ketika kita belum bisa bahasa Inggris. Selama kita usahanya ada ya pasti bisa. Kalau dulu sampean tuh belajar IELTS-nya dari mana? Belajar IELTS-nya mandiri karena udah target. Jadi ceritanya ada cerita lucu dulu waktu semester 7 itu udah dari semester sekian lah, dulu awal-awal itu udah menargetkan, oh iya nanti sebelum lulus udah harus ambil les IELTS, walaupun mungkin selama ini udah belajar bahasa Inggris tapi masih ngerasa kurang dan mau fokus ke IELTS, dan udah merencanakan untuk ambil bimbel IELTS gitu. Terus ketika skripsi sama dos PEM-nya itu bilang, ngapain kamu ambil les, udah nggak usah, belajar sendiri aja gitu. Ya udah akhirnya dimotivasi gitu, muncullah keyakinan, oh iya pasti bisa lah belajar sendiri. Dari situ belajarnya ya dari internet, dari YouTube, dari Google, dari source yang ada semuanya, banyak banget di internet yang bisa menyediakan informasi penting, bahkan topik-topik speaking atau writing atau apapun terbaru pun dipocorin sama orang-orang internasional di beberapa web. Yang penting itu harus konsisten untuk mempersiapkannya. Kita tidak bisa leha-leha, misalkan oh iya pagi ini belajar, besok enggak, lusa belajar, kemudian next day-nya enggak. Itu enggak bisa seperti itu, harus yang continue. Sedangkan saya waktu itu sambil kerja, sambil ngajar, malamnya ngajar, pulang ngajar itu belajar IELTS, tidur, bangun pagi, olahraga, pulang olahraga, belajar lagi sebentar, habis belajar lagi sebentar, langsung ke kantor, di kantor jam istirahat buka buku lagi. Itu selama harusnya belajarnya waktu itu targetnya 2 bulan, cuma waktu itu lagi ada ngelatih debat di UB juga selama 1 bulan lebih, jadi weekendnya itu waktu belajarnya itu agak berantakan. Tapi yang paling penting untuk teman-teman yang mau belajar IELTS harus konsisten sih. Kalau saya waktu itu jujur kurang rapi jadwalnya karena kebetulan bentrok dengan ngelatih persiapan lomba debat untuk UB. Jadi weekend itu pasti di Malang, tapi kalau weekdays itu pasti udah full belajar kayak gitu. Jadi waktu itu hektik banget, tapi pasti bisa kok selama emang benar-benar serius. Berarti emang memungkinkan ya untuk belajar sendiri, nggak harus les gitu ya? Bisa. Yang penting kita harus ngegas aja, maksudnya belajarnya harus ngegas gitu, nggak boleh kendor. Terus yang penting itu tahu kemampuan kita di mana, sering-sering melakukan simulasi dengan orang lain, minta pendapat orang lain, dan kalau misalkan dirasa belajar sendiri kurang, itu bisa ambil les. Tapi kalau misalkan mungkin kondisi kita, mungkin ya, keuangan sedang tidak membaik, atau mungkin tidak punya waktu untuk les, bisa belajar sendiri. Sangat bisa. Biaya untuk tes IELTS itu berapa sekitar? Hampir 3 juta. Itu banget ya memang. Iya. Dari nominal saya pun harus nabung dulu. Memang usahanya harus digenjot. Betul. Kebanyakan saya pun heran karena ada juga beberapa yang dengan mudahnya ngambil IELTS, seolah-olah IELTS itu sesuatu tes yang gampang lah, langsung diambil tanpa persiapan yang panjang. Jadi ada yang dapat skor, mohon maaf, mungkin 5, 5,5, 6, 5,5 lah, dan lain sebagainya. Itu akhirnya mereka ceritakan, iya kak, seminggu setelah daftar atau seminggu setelah daftar langsung ikut tes. Nah itu mungkin kalau kita emang sudah
winter banget itu mungkin nggak masalah kali ya, tapi lagi-lagi kita harus ngukur diri juga gitu loh. Kalau dirasa kita belum bisa, ya berarti usahanya harus lebih kenceng lagi, waktu belajarnya harus lebih lama lagi, karena uang yang kita keluarkan itu tidak murah gitu loh. Apalagi seperti saya yang nyari duit sendiri, nabung-nabung sendiri, itu tahu rasanya gitu loh. Oh ini duit berharga banget, jadi nggak bisa nih dipakai main-main gitu. Ya benar. Emang risky banget uang sebesar itu sekali tes kalau belum berhasil tuh, aduh. Betul, jadi nggak bisa dipakai main-main dengan uang 3 juta itu. Karena 3 juta bisa dipakai untuk yang mungkin kesenangan yang lain ya, tapi demi IELTS ini ya juga akhirnya kita harus juga lebih serius seperti itu. Oke, masuk ke ISEI tadi. Kalau di LPDP itu ISEI-nya itu disebut apa? Maksudnya masuk ke rencana studi atau ada bagian khusus ISEI gitu? Kalau dulu itu isinya ada satu kalau nggak salah, itu rencana studi. Secara umum, jadi kalau dulu LPDP itu ada isi yang isi kontribusi, isi apa gitu. Tapi kalau zaman saya waktu itu isi rencana studi biasa, udah jadi sama rencana studi sama satunya apa lupa. Tapi di situ udah mencakup semua. Jadi nanti kuliahnya akan ngapain, isinya kuliahnya apa saja, kemudian latar belakang kita, aktivitas kita, dan target kedepannya seperti apa, itu pasti seharusnya ditulis. Bukan pasti ya, seharusnya ditulis di situ. Nah, cara nulis yang engaging tuh gimana sih, Mas? Standar yang udah lolos. Sebenarnya kalau teman-teman mungkin sudah semuanya punya lah kemampuan menulis masing-masing dengan gayanya sendiri-sendiri, dengan point of view yang berbeda. Tidak bisa menyamakan, oh harus begini, sakleknya, pakemnya harus dimulai dengan ini nih, ini, enggak. Tapi lebih ke konten. Konten yang harus kita pamerkan, kalau menurut pengalaman saya pribadi, nggak tahu ini berlaku untuk orang lain juga, tapi pengalaman saya pribadi yang harus kita tonjolkan itu bukan kita menonjolkan prestasi akademik atau pencapaian-pencapaian yang berbau visible yang sudah kita raih. Itu sesuatu yang sudah di zaman 2020-2021 ya, itu udah old style. Yang lebih kita tonjolkan adalah seberapa besar impact kita untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Itu adalah salah satu kunci yang mungkin teman-teman harus mulai cari dari sekarang. Jadi gini maksudnya, kita mungkin boleh koleksi sekian banyak piagam atau piala. Tentu itu sesuatu hal yang bagus. Tapi dari piala, piagam atau prestasi yang kita punya, itu gimana bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi di situ kita bisa menjelaskan bahwa kehadiran kita itu bisa memberikan manfaat ke orang lain dan apa ya, ada impact-nya untuk orang-orang di sekitar kita. Nggak harus berbau prestasi, tapi kita ikut organisasi dan kita berkontribusi di situ, terus kemudian kita pernah ikut kegiatan sosial tertentu atau kegiatan apapun tertentu yang intinya itu purposeful, itu pasti worth untuk untuk disampaikan di ISEI itu, untuk membuat reviewer itu terpesona dengan ISEI kita atau dengan pengalaman kita gitu. Jadi sekarang tuh istilahnya nggak cukup kalau kita hanya bilang, oh saya pernah juara ini, saya pernah menang ini, saya pernah begini. Itu nggak cukup, harus lebih dari itu. Jadi setidaknya itu ada prestasi yang berhubungan dengan dunia sosial atau istilahnya engagement kita dengan masyarakat. Jadi nggak harus berkaitan dengan akademik ya. Berarti kayak pengalaman kerja itu juga bisa masuk? Bisa banget. Yang penting yang disampaikan itu boleh tentang leadership kita, boleh tentang engagement kita ke dalam masyarakat, boleh tentang pengalaman kita bekerja atau berwirausaha. Itu adalah sebuah nilai plus yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Makanya sebelum kita itu explore sekian banyak beasiswa atau sekian banyak kampus atau bermimpi besar-besarnya, kita explore diri kita dulu deh. Yang penting kita tahu kita tuh punya kualitas apa, kita punya kelemahan apa, kita bisa punya potensi di bidang apa. Nah, dari situ kita bisa pamerkan di ISEI itu. Jadi yang saya maksud tadi nggak harus selalu, oh saya orangnya nggak aktif organisasi nih, berarti nggak bisa dong. Nggak seperti itu, tapi boleh pengalaman kerjanya, boleh pengalaman organisasinya, boleh pengalaman berwirausaha, menciptakan sesuatu. Bahkan orang yang selama kuliah sambil kerja, itu pun juga sebuah nilai plus kalau kita bisa menjelaskan dengan bagus. Selama kita benar-benar menyampaikan bahwa ini tuh nggak jelek loh, bekerja sambil kuliah misalkan ya, tapi ada nilai yang dia dapatkan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Itu sih poin pentingnya, bagaimana kita menunjukkan kualitas yang benar-benar authentically comes from us, kayak gitu. Ini makasih banget pencerahannya. Saya juga baru tahu dari Mas Doni kalau ternyata udah nggak harus yang
academic oriented, pengalaman Betul. itu mungkin Nah, itu banyak yang belum sadar. Jadi selama ini mungkin saya pernah menang ini, saya pernah menang ini. Kalau orang jawab bilang terus opo gitu kan. Itu sekarang trennya bukan seperti itu. Trennya ada bagaimana kita menonjolkan sisi leadership kita, sisi social engagement kita, atau kepekaan sosial kita, atau bahkan impact kita kepada masyarakat. Oke, itu ya terkait essay. Nah, terus oh ya, sebelum kita lanjut, bagi Kevelas yang mau bertanya, silahkan langsung ketik aja di kolom komentar. Nanti mungkin jika memang ada pertanyaan yang belum terjawab sesuai penjelasan Mas Doni, nanti akan saya sampaikan. Oke, kita lanjut ke ini. Oh iya, ada yang tanya nih dari @eko Suci. Nah, seberapa penting sih surat rekomendasi itu, Mas? Dan mintanya di mana? Dulu sampean di siapa gitu? Surat rekomendasi hari ini penting, teman-teman. Di zaman seperti ini sudah banyak sekali organisasi atau kegiatan yang membutuhkan surat rekomendasi. Saya sudah sering itu. Selain beasiswa pasti banyak juga. Pekerjaan pun ada surat rekomendasinya sekarang. Dan untuk beasiswa dulu waktu LPDP itu saya menggunakan rekomendasi dari Pak Rektor dan dosen pembimbing dan dosen satunya yang cukup dekat dengan saya. Waktu itu kalau nggak salah syaratnya minimal 1 rekomendasi, tapi saya menggunakan dua. Nah, itu untuk yang beasiswa untuk LPDP. Kemudian untuk kampusnya itu pasti, dan itu pasti dibaca profilnya dan seterusnya itu pasti. Jadi istilahnya degree-nya ya. Kalau secara surat rekomendasi itu di pihak kita mendaftar ke kampus itu lebih dipertimbangkan banget. Itu salah satu pertimbangannya mereka juga. Jadi waktu saya mendaftar kampus bukan lagi rektor, tapi menggunakan EVP atau Executive Vice President yang ada di kantor, sama satunya dosen terdekat, dan satunya dosen pembimbing. Soalnya waktu itu ada 3 rekomendasi untuk ke kampus, kalau di LPDP ada 2. Jadi waktu itu mintanya ke Pak Rektor sama dosen pembimbing. Nah, berarti kalau cuma mengandalkan dosen, misal cuma dosen pembimbing atau dosen perwalian itu masih kurang gitu ya ininya, value-nya. Harus harus struggling minta ke yang lebih higher gitu kayak Pak Rektor tadi. Mungkin enggak juga. Yang penting itu ada 2 aspek. Yang pertama proximity-nya. Jadi seberapa dekat kita dengan dosen atau rekomendasi yang akan kita mintai. Yang kedua, barulah posisinya beliau. Seberapa penting posisinya di sebuah instansi tersebut. Kalau versi saya pribadi lebih baik yang benar-benar tahu kita luar dalam. Entah itu dosen pembimbing, entah itu dosen wali, atau siapapun dosen yang lain, atau mungkin staff, atau siapapun itu yang benar-benar tahu gitu. Nah, kalau waktu di kampus itu, kenapa Pak Rektor? Karena sekretaris Pak Rektor akrab dengan saya. jadi lebih enak mintanya. Ini nggak mau tutup-tutupi ya, emang jujur aja sekretaris dekat dengan saya, udah kenal gitu. Jadi enak nih minta, nggak usah riwa-riwi ke kampus, udah dibikinkan dan udah jadi seperti itu. Kalau dengan dosen barulah kita komunikasi dengan lebih enak. Karena kalau rekomendasinya itu tahu kita, itu lebih enak. Tapi kalau versi kampus ini beda lagi. Jadi kalau versi kampus kita harus lebih selektif lagi. Yang dipilih adalah mereka yang diusahakan itu bisa berbahasa Inggris. Karena nanti pihak kampus akan menghubungi rekomendasi itu untuk dimintai keterangan bagaimana kita, siapa kita dan seterusnya. Jadi ya sah-sah aja kalau misalnya cuma pakai dosen pembimbing sama dosen wali gitu ya, nggak harus yang kayak rektor gitu. Iya, nggak apa-apa. Dan kalau yang teman-teman yang sudah kerja boleh minta ke mungkin manajernya atau bosnya yang ada di kantor selama mau dan juga tahu kita luar dalam, dan jika memang digunakan untuk kampus selama orang tersebut mampu berbahasa Inggris dengan baik untuk merekomendasikan kita atau endorse kita di hadapan orang-orang kampus, ya nggak apa-apa. Oke, itu tadi seluk-beluk tentang LPDP-nya. Nah, sekarang kita beralih ke kekepoan tentang kampusnya nih. Itu kalau di LPDP kita milih kampusnya, kita ngelis
beberapa opsi gitu atau gimana ya awalnya? Ada perubahan yang cukup signifikan antara 2018 ke 2019. 2018 itu pilihannya masih satu. Karena waktu itu saya ikut juga dalam 2018, jadi saya masih ingat cuma satu pilihan. Kemudian 2019 itu udah ada tiga pilihan. Jadi kita udah seperti SBMPTN yang kita memilih tiga kampus dan tiga jurusan, dan ketiganya boleh berbeda, ketiganya boleh satu kampus yang sama atau dengan jurusan yang berbeda, atau tiga-tiganya berbeda benua, atau ketiganya berbeda negara, itu dipersilahkan. Yang penting kita punya standpoint kenapa kita memilih itu, dan kenapa kita layak untuk diterima, dan kenapa kita yakin kita bisa diterima di universitas tersebut. Karena cari LOE itu nggak mudah gitu. Jadi yang penting kita apa ya, punya standpoint kenapa kita layak dan bisa atau punya peluang untuk diterima seperti itu. Itu gimana cara mendapatkan LOE itu? Cara mendapatkan LOE sebenarnya beda-beda kampus, tapi rata-rata umumnya lebih ke IC yang diminta, sama tes bahasa itu pasti, sama rekomendasi dari orang-orang yang tahu kita. Makanya tadi saya sempat sebutkan, kalau untuk ke kampus cari LOE, diusahakan rekomendasinya adalah orang yang mengerti bahasa Inggris dan mengerti kita juga, seperti itu. Karena itu tidak bisa dimanipulasi, karena rekomendasi kita akan di-email oleh pihak kampus langsung. Kemudian selain rekomendasi tadi IC pastinya harus mateng. Itu tidak boleh dibuat dalam 1, 2, 3 hari, dan minggu-minggu itu mungkin tidak cukup bagi orang yang seperti saya kali ya, yang belum paham apa-apa. Jadi harus berbulan-bulan gitu loh, dan harus revisi, minta pendapat orang lain, minta di proofread orang, minta reviewnya orang-orang yang mungkin sudah pernah kuliah di sana, atau orang yang sudah pernah berhasil mendapat LOE gitu-gitu. Jadi harus benar-benar tahu kualitas IC kita tuh seperti apa. Jadi jangan main-main dengan IC, itu penting banget. Terus yang ketiga mungkin lebih ke sertifikat bahasa lagi-lagi. Sudah sih, untuk secara umum tiga itu yang syarat utama untuk mendapatkan LOE untuk kampus luar negeri. Kalau untuk kampus dalam negeri, saya kurang tahu, sepertinya tes bahasa dan IC mungkin. Jadi bagi Kevelas yang mau daftar ke kampus luar negeri, berarti harus dipastikan dapat LOE-nya dulu ya. Jadi LOE itu Letter of Acceptance atau surat keterangan diterima gitu ya. Sementara. Enggak, jadi salah. Jadi nggak harus dapat LOE dulu baru daftar beasiswa, karena saya dan teman-teman kebanyakan itu juga banyak yang cari beasiswa dulu baru cari-cari kampus. Itu juga banyak. Yang penting sebenarnya itu ada poin plusnya gini. Coba beberkan aja. Jadi ketika kita daftar kampus dulu dan cari LOE dulu baru kita cari beasiswa, plusnya adalah kemungkinan kita diterima oleh beasiswa itu mungkin kita punya standpoint yang, atau poin plus bahwa oh anak ini udah siap kuliah, udah siap berangkat, jadi lebih enak membiayai ke repot-repot karena dia udah punya modal nih, udah diterima gitu kan. Jadi udah ada poin plus yang ketika kita udah punya LOE. Kalau kita belum punya, tapi kalau minusnya adalah ketika kita sudah punya LOE sendiri, kita kan daftar kuliah bayar nih, bayar biaya registrasi sekian rupiah gitu kan. Nah itu mungkin tidak akan di-cover oleh pihak beasiswa karena kita belum daftar beasiswa. Beda lagi kecuali kita udah daftar beasiswa dulu, baru kita daftar kampus, itu kan otomatis kita udah istilahnya udah termasuk dari bagian beasiswa itu, barulah kita daftar, kita bayar, baru nanti di reimburse kayak gitu. Kasus saya dan banyak teman yang mengalami hal yang sama itu adalah daftar beasiswa dulu, karena perjuangan beasiswa itu jauh lebih susah. Beasiswa dulu, barulah cari LOE, seperti itu. Oh gitu ya. Terus ini Mas, bedanya LOE yang conditional sama unconditional tuh? Bedanya conditional sama unconditional, kalau conditional berarti masih ada yang belum kita penuhi, biasanya dapat conditional karena bahasa, atau nggak gitu mungkin karena rekomendasi atau hal-hal yang lain. Tapi rata-rata orang yang masih punya conditional, saya juga pernah mengalami itu karena tes bahasa yang masih kurang dan harus dipenuhi lagi. Kalau unconditional ya udah, nggak, maksudnya istilahnya kita dapat surat bersyarat sama tanpa syarat. Kalau unconditional kan ya udah tinggal berangkat aja gitu. Nah terus ini LOE itu ada masa kadaluarsanya nggak sih, expired? Jadi misal udah dapat banyak LOE dari banyak kampus ternyata belum lolos beasiswanya, itu bisa, apakah LOE-nya bisa dipakai untuk tahun depan atau ada masa kadaluarsanya gitu? Berbicara tentang LOE, kita tidak bisa mengeneralisir semua kampus sama. Karena
kampus tuh punya kebijakan berbeda-beda. Ada yang masa berlakunya LOE itu selama 1 tahun periode karena kuliahnya 1 tahun. Kemudian misalkan dia ditunda harus defer, ada yang kebijakan kampusnya harus saat itu juga ketika dia mau defer, berarti dia otomatis withdraw atau mencabut dan dia harus daftar ulang di kemudian hari. Ada juga yang masa berlakunya cuma beberapa bulan dan dia harus daftar lagi ketika tidak datang di tenggat waktu yang sudah diberikan. Ada juga yang si LOE ini berlaku selamanya. Ada juga yang baru aja dapat beberapa minggu kemudian juga harus berangkat, itu juga ada. Jadi beda kampus, beda negara, beda kebijakannya sebenarnya. Tapi secara umum sih, ketika kita sudah punya beasiswa atau sponsor untuk kuliah, itu mungkin lebih enak. Ada juga yang pengalaman teman atau dulu punya kenalan juga, yang dia sudah punya LOE, dia daftar beasiswa, dan dia gagal, itu dia udah harus bayar gitu, dan itu nggak bisa nggak bisa di cancel. Kalau dia mau cancel ya dia harus daftar ulang di kemudian hari. Tapi kalau dia mau tetap kuliah di jurusan itu dia harus bayar. Pokoknya harus bayar secepat-cepatnya. Jadi biasanya ada juga kampus-kampus yang menawarkan beasiswa dari kampusnya. Contoh kalau nggak salah Jepang itu juga ada. Misalkan bagi mereka yang belum punya beasiswa seperti itu. Jadi beda-beda ya. Oke, masa kadaluarsanya LOE. Nah, Betul. oh ya, kalau dengar-dengar kalau di LPDP itu kan kalau dalam negeri itu kita memilih kampus sesuai dengan daftar perguruan tinggi yang disediakan sama LPDP-nya. Nah, kalau yang di luar negeri sama ada listnya gitu atau enggak? Terus kalau seumpama kita pengen ke kampus X, ternyata dia nggak masuk di daftar perguruan tinggi yang disebutkan sama LPDP-nya itu, apakah kita memungkinkan untuk bisa tetap milih itu? Kalau di LPDP secara khusus itu udah ada listnya. Jadi nggak semua kampus ada di situ karena mungkin sudah ada pertimbangan yang cukup matang. Kenapa kampus-kampus itu dipilih? Jadi nggak sembarang kampus bisa kita pilih gitu. Biasanya sih kampus-kampus yang punya kualifikasi khusus, kalau nggak gitu mereka yang sudah punya ranking itu baru ada. Walaupun ada beberapa kampus minor yang tidak yang tidak masuk di list LPDP. Jadi memang mungkin kita punya cita-cita di kampus X, tapi ternyata kampus X tidak ada di list di LPDP, berarti kita juga harus menyesuaikan. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ilmu dari jurusan yang kita dapat itu tetap sama bagusnya, tapi juga ternyata tersedia di LPDP. Jadi ya, perubahan itu pasti. Yang penting kita bagaimana untuk bisa punya skill adaptability sih. Oke, berarti emang harus ngikutin yang ada di list itu ya. Terus, ini nih Kevo, biasanya kan lulusan sastra Inggris, biasanya kalau ambil S2 itu ya jurusan linguistik, atau TESOL, atau yang lagi naik daun forensik gitu. Nah ini kenapa Doni ambil Education and Technology? Ada pertanyaan menarik yang ingin di-solve di Indonesia gitu melalui jurusan. Ini pertanyaan sangat menarik karena teman-teman yang nonton mungkin belum tahu. Jadi saya itu punya resiko gagal yang lebih besar. Insekuritas waktu daftar LPDP itu lebih tinggi dibanding mungkin pendaftar yang lain. Kenapa? Karena satu, saya udah pernah gagal pertama, sehingga kedua itu takut gitu. Kedua, karena jurusannya itu cross, dari S1 ke S2 beda banget. Ketiga, karena saya belum punya LOE. Itu adalah 3 nightmares yang pernah saya punya. Tapi itu semua mitos. Jadi selama kalian, karena saya sudah membuktikan ya, jadi tidak perlu minder terhadap 3 hal ini, karena itu bohong. Jadi walaupun kalian tidak punya LOE, itu tetap bisa diterima di LPDP, walaupun cross major juga masih bisa diterima di LPDP, walaupun sudah pernah gagal juga masih bisa diterima. Yang penting ada usahanya. Toh saya udah bukti nyata, udah pernah menjelaskan. Tapi yang membuat yang berbeda lebih ke bagaimana kita mempersiapkan segala-galanya itu dengan latar belakang yang kita miliki. Jadi kenapa ambil Education and Technology? Itu ada Nuris, teman saya juga, dari LPDP tuh. Kenapa ambil Education and Technology? Karena saya ngajar udah lama. Walaupun secara profesi saya bukan guru ya. Itu menariknya.
bukan guru yang hanya guru volunteer aja, karena dulu juga Musrif udah ngajar terus dan lain sebagainya, itu adalah strong point yang saya sampaikan. Kemudian saat ini juga volunteer ngajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus juga dan di panti asuhan. Kemudian saya kerja di dunia teknologi, di mana saya build up startup dan tentang otak-atik aplikasi dan seterusnya. Itulah yang dikawinkan. Dua latar belakang ini dikawinkan, kemudian dijual tuh kepada penerima, untuk ke pihak beasiswa dan juga pihak kampus, bahwa saya memang bukan berasal dari latar belakang yang sama dengan jurusan yang akan saya tuju di S2, tapi saya punya latar belakang yang berbeda, dan dua latar belakang ini dikawinkan sehingga bisa masuk ke jurusan itu. Dan akhirnya bisa diterima, dan buktinya udah dapat LOE juga dari UCL. Padahal saya waktu itu juga agak khawatir gitu. Teman-teman banyak yang daftar di jurusan yang sama persis, Education Technology, tapi juga ada yang gagal. Padahal mereka latar belakangnya pendidikan, mereka ada yang guru, jadi benar-benar yang strong, tapi gagal. Secara apa ya? Kebetulan mereka gagal. Sedangkan alhamdulillahnya saya walaupun mungkin kurang strong background-nya ya, secara background akademiknya kurang strong, tapi karena background pengalaman ini saya strong-strongkan, jadi benar-benar disampaikan secara strong, akhirnya bisa diterima juga. Yang penting itu sih, jadi misalkan Farah dari jurusan apa, terus mau ke cross major, ya nggak apa-apa selama kamu punya latar belakang. Jangan sampai daftar ke kampus atau jurusan yang berbeda, tapi kamu tidak punya latar belakang atau modal apapun itu. Contoh, dari mahasiswa, dulu S1-nya misalkan dia sastra Arab, terus dia S2-nya mau ambil Development Studies atau mungkin International Relations. Setidaknya dia harus punya latar belakang apapun itu. Entah organisasi, entah pekerjaan, entah pengalaman sosial, atau apapun itu yang ada nyambung-nyambungnya dengan S2-nya. Dan nanti dikemas dengan bahasa yang benar-benar attracting, sehingga yang benar-benar atraktif kan, biar si pemberi beasiswa atau kampusnya itu benar-benar mau melirik kita, gitu. Oke, itu ya. Jadi sangat memungkinkan untuk cross major. Nah, kalau ininya permasalahan di Indonesia tentang education yang pengen sampean solve gitu. Oh iya, belum tak jawab. Dulu itu waktu, ya nggak dulu sih sampai sekarang. Jadi yang dibawa, lebih ke advokasinya yang dibawa dalam isi itu atau yang dipromosikan itu adalah dengan dua latar belakang yang dikawinkan ini, itu sedang establish untuk platform untuk anak-anak disleksia. Jadi memang tidak punya latar belakang di dunia psikologi, tapi karena dulu pernah belajar psikolinguistik, kemudian dengan background saat ini ngajar anak-anak disleksia langsung setiap hari, kemudian juga tahu banyak belajar bagaimana untuk establish such application for mobile phone, kayak gitu. Akhirnya itu sempat juga dulu bikin sama teman-teman juga, itu aplikasi untuk dipakai untuk ngajar di panti itu. Dari situ progresnya nanti harapannya bisa membuat such a platform to help those with dyslexia. Mulia sekali. Jadi yang mereka yang disleksia ini kurang mampu di bagian apa untuk memahami ini? Kalau mungkin teman-teman banyak yang belum sadar atau mungkin membingungkan, disleksia itu adalah kondisi mereka kesusahan belajar karena mereka punya kemampuan motorik yang berbeda. Jadi yang saat ini masih kurang di Indonesia bukan hanya treatmentnya, karena anak-anak ini kan masih dicampur dengan anak-anak yang non disleksia, sehingga mereka seringnya dikatakan, oh anak ini mohon maaf nih ya, oh anak ini bodoh, anak ini bad performing dan lain sebagainya. Padahal mereka tuh punya cara belajar khusus yang mungkin kita harus bedakan dengan anak-anak yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah tentang teknologinya. Kalau Farah sadar, itu ada banyak sekali yang teknologi belajar atau mungkin ujian yang memaksa kita harus seperti orang pada umumnya, tapi tidak dibedakan dengan keterbelakangan atau mungkin keterbatasan kita yang mungkin berbeda dengan orang lain. Contoh, kita ikut ujian nasional atau SBMPTN, itu kan berbasis komputer, tapi tidak untuk mereka yang disleksia itu bagaimana gitu loh. Mereka harus mengerjakan soal yang sama persis dengan yang mereka non disleksia. Itu yang kedua. Yang ketiga, secara metode secara alat belajar atau pengajaran untuk anak-anak disleksia itu juga masih belum ada yang khusus, jadi masih disamakan semua. Sedangkan apalagi sekarang sudah zamannya COVID nih, semuanya pakai yang teknologi gitu. Sedangkan teknologi untuk anak-anak yang khusus ini itu masih sangat kurang.
dan guru pun masih belum aware bagaimana untuk memberikan treatment yang lebih baik kepada anak-anak ini, dan masyarakat juga pada belum sadar, sehingga sering memberikan judgement atau label them as a full people tanpa cari tahu gitu loh. Di sisi lain, betul. Di sisi lain, ketika kita mau kita mau examine people with dyslexia, itu juga nggak mudah gitu loh, Far. Kita harus ke psikolog, kita harus ke dokter anak. Ya, itu kayak sesuatu yang nggak afford, apa ya, bagi orang-orang yang mungkin yang tinggal di pedesaan atau mungkin yang underprivileged, itu bukan sesuatu yang affordable. Dan itu adalah PR besar dan peluang untuk kita itu untuk bisa masuk di situ. Jadi harus, yang penting itu nyambung lagi ke isu yang tadi. Kita harus pinter-pinter cari masalah di sekitar kita, di masyarakat atau apa, dan kita harus tahu bagaimana dan mengapa kita harus masuk di situ untuk memberi solusi. Jadi kita harus sudah mempersiapkan role, kita akan jadi solusi dari permasalahan yang apa yang ada di negeri kita. Oke, berarti Mas Billy ini striving buat bisa menciptakan teknologi yang friendly untuk mereka-mereka yang memang berkebutuhan khusus, dan untuk bisa mencapai benar-benar pemerataan edukasi gitu ya, benar-benar semua orang jadi bisa belajar dengan secara inklusif. Iya, sesuai kebutuhan mereka juga dengan cara yang itu. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Ini ada pertanyaan dari Gufron Nawawi. Ada batas maksimal nggak untuk pendaftaran LPDP seperti saya yang udah 2 tahun lulus S1? Oh, jadi, kalau untuk LPDP itu kalau nggak salah 35 tahun untuk S2, kalau tidak salah. Nggak tahu kalau sudah ada perubahan. Soalnya saya tidak membaca satu persatu, karena sudah tahulah, sudah dipersiapkan banyak hal, jadi kalaupun ada perubahan-perubahan informasi itu nanti bisa dicek sendiri di websitenya. Tapi kalau tidak salah itu maksimal 35 untuk S2. Kalau untuk S3 saya nggak tahu. Jadi berbatas umur ya, berdasarkan umur. Nah, selanjutnya ini dari Farah, sebentar, ada lagi informasi penting. Jadi, kalau misalkan selain umur, kita juga harus mempertimbangkan jalur yang kita mau ambil. Contoh, misalkan kita mau ambil afirmasi bidik misi, itu hanya maksimal 2 kali bisa. Jadi misalkan, itu batasnya adalah 2 tahun setelah kita lulus. Walaupun usia kita 28 misalkan, tapi kan tidak bisa ngambil jalur bidik misi, karena kita sudah lebih dari 2 tahun lulus dari kampus, kayak gitu. Jadi selain pertimbangannya adalah umur, kita juga harus mempertimbangkan, kita mau jalur apa. Nah, misalkan kita usianya udah 29 atau 30 misalkan, kalau mau ambil jalur reguler, sangat bisa. Tapi kalau misalkan mau ambil jalur alumni bidik misi, sepertinya tidak bisa. Karena terakhir informasi yang saya baca itu maksimal lulus 2 tahun untuk alumni bidik misi. Oke, itu ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, ini dari @ayusetia37. Beasiswa LPDP biasanya buka bulan apa, Kak? Sama setahun itu ada berapa kali batch-nya? Secara umum 2 kali, bahkan ada yang pernah ekstra, tapi itu nggak jadi patokan sih, karena tahun ini juga pandemi, akhirnya cuma ada 1 kali, yang kemarin itu baru aja selesai. Pernah juga ada jalur waktu santri baru-baru dibuka, itu Desember Januari, itu jalur santri dan prestasi nasional, dan waktu itu saya juga daftar, tapi nggak saya lanjutkan. Terus umumnya sih ada 2 kali setahun, biasanya bulan April, antara Maret, April, Mei. Terus kemudian kalau saya dulu 2019 Agustus, itu yang batch kedua. Oke. Di umumnya 2 kali. Nah, sekarang kita ke tahapan tesnya. Itu ada berapa tahapan tesnya, apa aja gitu? Kalau untuk LPDP itu tahapannya ada 3. Yang pertama adalah administrasi, itu kita mengumpulkan ya ijazah, TOEFL, IELTS, surat bebas TBC, surat bebas narkoba, dan lain sebagainya, yang dokumen-dokumen itu secara umum untuk administrasinya. Terus transkrip nilai, dan seterusnya. Kemudian, kalau sudah lulus administrasi, nanti kita akan mengikuti tes tulis. Tes tulisnya itu TPA secara umum,
TPA, ada Matdas, ada beberapa soal-soal seperti itu. Kemudian di situ kita akan menulis IC. Itu yang zaman saya ya, nggak tahu nanti tahun kedepannya bisa aja berubah. Ada nulis IC juga kalau lo dalam negeri berbahasa Indonesia, kalau luar negeri berbahasa Inggris. Kemudian itu nanti kalau kita lolos, kalau kita nilainya cukup dari nilai-nilai yang kita tes itu, namanya SBK kan, seleksi berbasis komputer. Kalau kita lolos SBK ini dengan skor yang sudah kita dapat, kita akan lanjut ke wawancara, kita akan diundang ke wawancara. Jadi di SBK ini kita tidak bisa, oh iya, udah lolos, lega, administrasi, lanjut. Nggak bisa gitu, itu harus belajar juga, harus yang benar-benar dipersiapkan. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan SBK akan saya jawab secara detail. Itu yang secara SBK. Kemudian SBK lolos, kita akan ke wawancara. Nah, wawancara ini seleksi terakhir. Wawancara itu sendiri, tahun kemarin, itu dibagi dua. Ada wawancara satu, ada wawancara dua. Wawancara satu itu tentang akademis, semua yang berhubungan dengan akademis, bagaimana kita akan belajar, dan seterusnya. Kemudian yang wawancara dua itu lebih ke nasionalisme dan apa ya, penguatan karakter kita tuh sejauh mana. Sedangkan di tahun 2018 itu wawancaranya hanya ada satu, sisanya itu LGD, Leaderless Group Discussion. Jadi apa yang saya jawab tadi belum tentu akan berlaku lagi di tahun depan. Tapi itu pengalaman yang saya alami terbaru ini. Karena yang paling akhir ikut seleksi kan angkatan saya. Jadi itu yang terbaru. Di tahun selanjutnya mungkin ada perubahan, bisa saja terjadi. Oh, yang sampean ikuti itu berarti sampean mengalami yang group discussion itu juga nggak? Iya, betul. Karena dulu sudah sempat sampai tahap wawancara dan sudah mengalami LGD atau Leaderless Group Discussion. Kemudian di tahun 2019, LGD-nya dihapus, diganti dengan wawancara 2 yang memang khusus ke kepribadian kita dan nasionalisme kita, dan seberapa siap kita untuk kuliah dan berbakti kepada negeri, kayak gitu-gitu. Oh, yang terbaru ini berarti udah dihapuskan group discussion-nya itu ya? Betul. Oh iya. Nah, ini pertanyaan dari Rizkanov. Pas interview dapat pertanyaan apa aja, Kak? Jawabnya gimana? Saya juga kepo wawancara itu. Ini pertanyaan yang apa ya? Itu sebenarnya etikanya kita nggak boleh loh menyebarkan informasi-informasi seperti itu. Tapi secara umum, wawancara itu seputar bagaimana studi kita, bagaimana rencana kita ketika belajar, bagaimana pulang kita mau ngapain, atau kita akan berkontribusi di bidang apa, latar belakang kita punya pengalaman apa, punya latar belakang organisasi apa, pernah menang apa, pernah berkontribusi apa, secara umum seperti itu yang akan ditanyakan. Kemudian kepribadian kita juga akan dites juga, bagaimana kita menghadapi sebuah masalah, bisa nggak sih kita benar-benar kuliah di luar negeri dengan beban yang segitu banyaknya, kita masih bisa survive nggak sih gitu. Dan masih banyak lagi. Jadi banyak di internet juga yang sudah ngasih list pertanyaannya, itu bisa di googling juga. Intinya menghadapi wawancara itu nggak bisa kita pede banget. Artinya, oh kita sudah talkative, oh bukan, kita udah well communicative gitu kan. Tapi itu nggak cukup. Jadi kita harus benar-benar yang mempersiapkan. Kita harus simulasi, kita harus latihan. Karena kita butuh dikritik atau diberi masukan oleh orang lain. Dan itu yang saya lakukan. Simulasinya juga tidak sebentar. Itu lebih dari hampir 2 bulan saya melakukan simulasi untuk wawancara. Dengan berbagai orang. Tidak hanya dengan satu orang loh ya. Dengan berbagai orang. Jadi, ketika nanti mendaftar LPDP, kita akan menjumpai ada grup WA, grup Telegram, itu banyak banget. Dan di situ kita harus, istilahnya, mingle gitu loh. Kita harus mau berteman. Kita nggak usah close, diri kita untuk tidak mau berteman dengan mereka, approach mereka, ajak kenalan, ajak latihan, itu udah sering. Jadi kita secara random, kita nggak kenal nih, nggak pernah ketemu, tapi ya nggak apa-apa, namanya kita juga sedang usaha gitu kan. Jadi kita saling kenalan satu sama lain, ngajak simulasi wawancara. Bahkan ada juga Discord. Kalau Farah tahu, Discord itu sebenarnya aplikasi untuk anak gamers kalau nggak salah. Jadi di situ mereka simulasi wawancara, yang satu yang mau wawancari, satu yang menjawab, kemudian yang penyimaknya tuh banyak audiensnya, kemudian dikasih masukan-masukan di situ. Kalau kebetulan saya nggak pakai Discord, banyak juga yang pakai Discord, kalau saya nggak, soalnya berisik dan nggak punya waktu. Biasanya mereka mulainya itu jam 7, sedangkan jam 7 saya masih ngajar, jadi nggak bisa. Saya biasanya bisa-bisa tuh di atas jam 8 atau jam 9 baru mulai aktif, dan itu udah ketinggalan lah di Discord. Jadi seringnya personal. Ya misalkan
contohnya kayak Farah sama saya kayak gini berdua-dua, itu lebih lebih sering seperti itu ketika persiapan wawancara. Dan again, itu nggak satu dua kali, tapi berkali-kali, dan kita harus siap dikritik orang, kita harus siap dikasih masukan, dan kita juga harus pinter memberikan masukan kepada teman kita yang kita wawancarai. Jadi kita benar-benar yang role playing, gantian. Kita mau diwawancarai, tapi kita juga harus mau mewawancarai orang lain. Bahkan FYI dulu, karena saya tinggalnya di Sidoarjo di sini, itu ada kumpulan anak-anak Sidoarjo Surabaya, kita tuh meet up. Kita udah bukan bikin grup nih, Jatim ada sendiri. Siapa nih yang dari Waru, ada nggak? Gitu. Ada siapa yang dari Sidoarjo nih? Kita meet up yuk. Bahkan kita tuh ngumpul di kafe, itu meet up offline, beneran ketemu, dan kita wawancara di situ, simulasi wawancara sampai berapa kali ya? 3 kali kalau nggak salah. Kayak sampai segitunya. Jadi harus bener-bener dipersiapkan, nggak boleh leha-leha. Take and give ya, ya. Mm-mm. Itu gimana perasaan sampean pas di interview itu? Kan pastinya under pressure pasti, tapi cara nge-solve itu gimana saat interview biar tetap tenang, biar tetap fokus. Biasanya kan banyak kan kalau udah berhadapan dengan interviewer, udah ditanyain, udah tegang dulu terus ngeblank. Nah, itu gimana caranya solving? Kalau dibandingkan, ini saya bandingkan dua dulu ya. Yang pertama 2018 itu masih ada perasaan yang apa ya, pride-nya tuh kerasa. Jadi kayak pride yang mungkin itu nggak boleh dicontoh. Jadi artinya ini udah yakin lancar nih, kita udah pede karena kita udah latihan dan lain sebagainya, udah Bismillah lancar gitu. Dan 2018 tuh bener-bener nggak deg-degan. Tapi emang dapat pertanyaan yang membuat saya pusing sehingga isinya kurang it was not successful lah yang 2018. Kalau 2019 itu latihannya tuh berapa kali lebih intens dibanding tahun sebelumnya. Karena memang kita belajar dari kegagalan dan kita harus mempersiapkan yang lebih baik dibanding kegagalan sebelumnya. Dan di situ persiapannya kan udah muateng banget, udah lama banget. Istilahnya kita udah siap tempur nih. Itu yang membuat kita lebih yakin, tapi nggak yang feeling cocky gitu. Maksudnya nggak ngerasa kepedean gitu, enggak. Tapi benar-benar yang ngerasa kita udah feel contented, kita udah benar-benar fulfilling, kita udah benar-benar isinya udah penuh lah isinya, udah siap untuk tempur kayak gitu. Tapi harus juga diimbangi dengan tirakatnya. Nantilah dibahas kalau ada pertanyaan itu. Tirakatnya juga harus diimbangi. Jadi ketika wawancara tuh rasanya deg-degan full. 2019 rasanya lebih deg-degan full. Kalau 2018 kan masih ada sempat santainya dikit. Kalau 2019 tuh benar-benar full deg-degan. Tapi alhamdulillah semua kata yang terucap itu yakin banget. Jadi kayak nggak ada terus nggak ada perasaan yang harusnya aku tadi ngomong kayak gini, harusnya aku tadi jawabnya kayak gini. Itu nggak ada. Jadi semuanya udah yakin gitu, karena kita udah mempersiapkan banyak hal. Dan juga selain tadi simulasi, saya juga udah punya list questions tuh di Google Sheet pribadi dengan jawaban-jawaban yang tapi nggak boleh script based ya. Maksudnya nulis di sini adalah keyword-keyword yang akan kita jawab biar kita nggak blank. Contoh ditanya tentang momen tersedihmu apa, itu kan kadang kayak kita nggak kepikiran ketika on the spot. Nah itu biasanya saya untuk mengakali diri saya biar lebih perform bagus itu bikin sheet itu waktu itu. Jadi kerasanya ketika wawancara deg-degan tuh pasti, cuma alhamdulillah mungkin karena ada aspek yang hasil dari tirakat yang kita tidak bisa sebutkan dan kita tidak bisa lihat secara secara yang benar-benar yang visible gitu kan. Itu benar-benar membuat saya keluar ruangan tuh maksudnya kayak alhamdulillah gitu, puas gitu. Jadi nggak hanya latihan fisik tapi juga batin ya, tirakat gitu, itu juga membantu. Dan memang udah mempersiapkan list of questions, kira-kira pertanyaan apa, dijawab apa gitu. Betul. Nah, Farah nggak mau nanya tirakatnya seperti apa. Kali aja ini menginspirasi teman-teman ya. Kira rahasia. Oh enggak sih. Kalau itu kan ya itu kan personal experience, jadi nggak apa-apa. Jadi saya pun juga terinspirasi dari anak award yang lain yang cerita di YouTube-nya mereka gitu. Dulu itu ini bukan it is not a matter of showing off ya, bukan untuk pamer atau untuk ria, tapi lebih ke sharing gimana kalian atau teman-teman yang mau daftar tuh bisa mungkin melakukan hal yang sama, syukur-syukur lebih dari yang dilakukan oleh kami yang sudah pernah melakukannya. Salah satunya ya diantaranya ya Senin Kemisan, ya tahajudan, ya
baca doa tertentu, bahkan diajari sama Cicol tuh. Itu ini loh Kak, baca doa ini ya sebelum masuk ruangan kayak gitu. Kita saling support kayak gitu. Terus apa ya? Kita minta doa orang orang tua ke apa orang-orang yang penting, minta doa restu mereka itu pasti sangat penting. Terus bener-bener yang tahajud, duha dan lain sebagainya itu udah lakuin aja semuanya. Mintanya tapi jangan minta lolos ya, tapi lebih ke doanya, lebih ke berikan kesempatan kesehatan untuk belajar banyak, berikan kesabaran untuk menerima hasilnya apa adanya. Apapun yang terjadi semoga itu yang terbaik. Jika gagal semoga segera dibangkitkan, tidak terpuruk dalam kegagalan dan kesedihan itu. Ketika berhasil semoga tidak lupa, semoga tidak kufur, tapi justru semakin uplifting other people and our own selves biar lebih baik lagi kayak gitu sih. Jadi selama kita udah on the track, udahlah aman pokoknya. Insya Allah aman. Selama kita nggak apa ya, nggak ada aneh-anehnya lah. Yang penting jangan berharap ya Allah please lolos, ya Allah please harus lolos nih. Itu sebaiknya jangan, karena ketika kita mikirnya seperti itu, ketika kita gagal itu sakitnya luar biasa. Jadi mending doanya benar-benar mempersiapkan kita yang melakukan yang terbaik. Ketika kita misalkan gagal, itu kita udah legowo. Tuh. Jadi, karena saya udah sering gagal ya, mengikuti berbagai kegiatan, apapun itu yang ada seleksinya dan gagal, jadi udah kebal rasanya. Itu sih yang penting. Jadi biar nggak sakit banget. Soalnya ada juga yang secara kebetulan, udah tes atau ikut udah lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, gagal terus ada. Baru berhasil di tes ke-5, ke-6, ke-4 ada yang sekali daftar dia lolos ada, dan kita nggak bisa bilang oh dia beruntung, oh emang dia layak, oh dia begini. Kita nggak bisa justify other people, just focus on yourself. Ketika harus mempersiapkan banyak hal, banyak kemungkinan, ya itu yang harus disiapkan. Jadi nggak usah ngurusi orang lain, fokus ke diri sendiri dulu gitu. Jadi benar-benar tahu kualitas kita seperti apa dan usaha kita sejauh apa dan sekeras apa untuk mempersiapkan agar kita lolos. Panjang banget ya coba. Ya itu ya, jadi memang jangan berdoanya jangan yang minta lolos, terlalu narget ke Gusti Allah, tapi memang ya semoga diberi kesempatan gitu biar nggak terlalu kecewa gitu ya. Far, kamu tahu nggak dari doa-doa itu dia detik-detik terakhir atau hari-hari terakhir sebelum wawancara itu rasa hati saya itu kayak bener-bener kayak feel peaceful banget, kayak bener-bener nggak ada ya Allah, nggak ada takut, nggak ada apa-apa, bener-bener peace banget rasanya itu. Lebay sih, cuma beneran. Itu benar-benar kayak ya udahlah gitu. Pasrahnya itu udah mentok 100%. Tapi karena kita tahu kita udah melakukan yang terbaik gitu loh. Jadi benar-benar gak ada rasa takut gagal atau kita akan ginsrak-ginsrak ketika lolos, itu enggak. Udah kayak ya udahlah gitu. Sampai udah momen kayak gitu. Saking kita udah pol-polannya tuh. Yes. Gitu. Ini ada yang tanya, Kak, ada nggak aspek tertentu misal dari IC atau rancangan studi yang bikin aplikan itu auto ditolak oleh pihak pemberi beasiswa? Thank you. Jadi hal yang harus dihindari yang dalam menulis IC yang membuat kita terjerumus biasanya apa? Jujur karena saya belum pernah jadi reviewer IC, jadi maksudnya untuk IC beasiswa, jadi ya jawaban saya mungkin tidak to the point menjawab pertanyaan ini, tapi secara umum kegagalan tuh banyak aspek. Entah mungkin IC-nya itu dari kata pertamanya atau kalimat pertamanya aja udah nggak mengenakan si reviewer, atau mungkin kita terlalu memamerkan atau showing off sesuatu yang berbau prestatif tanpa kita menunjukkan kualitas dan potensi yang akan kita bangun ketika kita lolos beasiswa, atau mungkin terlalu menonjolkan hal-hal yang kurang eksploratif. Jadi misalkan dia cuma mention, saya pernah menang ini, tapi nggak di-explore bagaimana itu sangat impactful di hidup kamu, dan bagaimana ketika hidupmu impactful, kamu bisa membawa impact untuk orang lain. Asik. Jadi kurang lebih, untuk bisa IC-nya bagus, kurang lebih di sisi itu. Tapi kalau misalkan, adakah aspek khusus yang membuat dia gagal, udah mutlak gagal, itu sepertinya tidak ada. Yang penting kita persiapannya harus yang bagus. Persiapan bagus untuk IC gimana? Yaitu tadi, kita udah punya plan, kita udah brainstorm, kita udah punya note banyak nih tentang apa yang akan kita tulis, kemudian kita lakukan nulis, setelah ditulis, kita harus siap direvisi. Sama lah kayak skripsi kurang lebih, kita harus punya orang untuk kita mintai tolong, coba dong komentarin tulisanku, coba dong kasih masukan, kayak gitu. Dan kalau bisa jangan hanya ke teman sejawat, kalau bisa senior-seniornya, atau mungkin mereka-mereka yang udah pernah
kuliah di luar negeri, atau mungkin kuliah dari kampus yang kita tuju, atau mungkin yang sudah pernah menerima beasiswa. Jadi istilahnya pengalaman mereka itu bisa memberikan masukan untuk IC yang lebih bagus. Jadi itu ya memang harus dihindari bersifat terlalu showing off rather than listing prestasi, tapi ya lebih baik cari eksplorasi diri yang impactful ke society. Nah, itu kita balik lagi ke interview. Itu yang uji itu siapa aja? Ada berapa gitu? Ada banyak yang uji. Yang pasti background-nya beda-beda. Ada yang dari pihak akademisi yang sangat-sangat profesional orangnya, kemudian juga ada yang pakar kepribadian kita, juga ada yang dari pihak beasiswa juga. Jadi banyak sekali interviewernya. Yang penting siapapun interviewernya sama. Mungkin ada yang tipe orang kan berbeda ya. Ada yang menginterview dengan kalem, lembut sehingga kita nyaman. Ada yang mungkin dengan bahasa-bahasa yang tegas. Ada yang mungkin dengan facial expression yang mungkin membuat kita tegang. Makanya dengan simulasi itu kita tahu berbagai jenis mimik orang atau karakter orang. Tapi lagi-lagi ya, kita tidak bisa menyamakan simulasi dengan teman atau rekan yang sesama pendaftar dengan mereka yang interviewer beneran, karena kan memang beda jenjangnya dan pengalamannya kan. Tapi setidaknya dengan simulasi itu kita sudah bisa mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sih. Oke, itu ya. Dan ini juga ya, berarti kalau kan ada psikolog juga, memang harus dihindari untuk berbohong, ya. Biasanya kan ada itu pasti. Ya, ada pemikiran orang yang mikirnya berbohong demi kebaikan untuk ditambahi sedikit-sedikit bumbu, ada yang bilang gitu. Itu dihindari ya. Kayaknya enggak deh untuk beasiswa itu. Maksudnya nggak usah berbohong dan nggak usah dibumbu-bumbui ngapain gitu. Apalagi udah nanti akan ketahuan gitu loh. Yang penting kita punya strategi khusus. Ingat, strategi, lagi-lagi strategi. Kita nggak bisa asal ngawang aja. Ombak kemana ya itu kita ikut itu enggak. Kita harus punya standpoint tersendiri. Kita tuh punya value apa, kita punya peluang apa, kita punya latar belakang apa, dan bagaimana kita menonjolkan apa yang kita punya itu dengan cara yang baik gitu. Jadi waktu wawancara itu ada juga yang bawa simulasi, bukan simulasi sih, ada yang bawa maket, ada yang bawa kayak kalender gede gitu, ya nggak tahu itu apa. Ada yang bawa banner, ada yang macem-macem, ada yang cuma bawa badan doang, ada yang cuma bawa map isinya sertifikat-sertifikat. Karena itu ada juga yang ditanyain. Macem-macem gitu. Jadi yang penting, tapi itu kan tidak jadi pakem, oh kamu harus begitu, kamu harus contoh yang si A, si B, enggak kan. Tapi balik lagi ke kita punya peluang apa, kita mampunya bagaimana, dan kita akan lebih nyaman berbicara atau menyampaikan tentang diri kita dengan cara seperti apa, itu ya kita yang tahu gitu loh. Mau bawa komputer besar di depan interviewer, atau mau bawa kalender, bawa makanan, atau ya itu terserah gitu. Oke, jadi ya pede aja dengan potensi diri, jangan sampai mengada-ngada gitu. Oke. Jangan ngadi-ngadi. Nah, sebelumnya Mas Doni kan udah pernah apply juga LPDP. Nah, itu sampai tahap apa, dan kira-kira apa yang membuat belum lolos gitu dulu itu? Benar. Dulu waktu 2018 itu sudah sampai wawancara, itu nggak nyangka sih, karena waktu itu belum punya ijazah, modal SKL doang. Jadi mikirnya, waktu itu istilahnya cari pengalaman dulu gitu kan. Jadi nggak terlalu berharap, waktu tes administrasi nggak terlalu berharap, lolos. Itu pendaftarannya aja, persiapannya aja cuma 3 atau 4 hari. Itu udah mendekati hari terakhir. Itu jangan ditiru teman-teman. Itu saya. Karena waktu itu lagi bimbingan skripsi, udah tanda tangan terakhir dari dosen pembimbing, terus dia tahu, Don, LPDP seminggu lagi tutup loh. Hah? Iya kah? Bu? Buruan daftar, seminggu lagi tutup. Hah? Iya kah, Bu? Akhirnya dari itu tanda tangani, udah riwa-riwi nyari kartu bebas tanggungan dan bla bla bla, sampai akhirnya dapat SKL, ngurusin ini itu dalam waktu yang sangat singkat, cuma beberapa hari. Itu jangan ditiru kalau yang seperti saya waktu itu. Jadi nggak banyak berharap, cuma pengen cari pengalaman. Terus ternyata lolos administrasi, ikut tes tulis ternyata lolos juga, wawancara. Sampai wawancaranya akhirnya kan udah muncul harapan, oh iya, kok udah sampai tahap ini, berarti kan kita semakin tinggi harapannya. Tapi akhirnya ya gagal waktu itu karena mungkin kurang eksplorasi diri,
Jadi kayak asal nebak, asal milih gitu loh. Nggak berasal dari hal yang benar-benar kita pertimbangkan secara matang. Apalagi waktu itu di wawancara itu sempat kayak feeling down waktu itu di wawancara para interviewer, dan apa ya, apa ya, from the deepest of my heart, alay banget nih. Itu ada rasa kayak kok ragu ya kalau kamu kuliah di sini. Itu ada dikit terbesit, oh, ragu ya kayak gini. Ya emang ya Allah itu nggak pernah salah menentukan nasib seseorang. Jadi ya udah akhirnya gagal karena emang ada setitik keraguan, walaupun kita doa sampai kayak apa, tapi kalau kamu ada keraguan sedikit aja, jangan. Ya karena memang itu hasil dari pemikiran yang cukup impulsif ya dan impromptu. Gitu. Aku cukup kaget. Tak kira dulu Mas Doni, amazed banget sekali daftar LPDP langsung lolos. Ternyata udah pernah apply dan pernah belum berhasil gitu ya. Betul, jadi gini loh Far, emang aku kan selesai 2018 dan emang niatnya daftar 2019 karena yakin, oh iya kan tahun 2020 lulus nih, berarti akan muncul lagi 2019 buka nih, jadi daftarnya 2019. Tapi ternyata gara-gara dikasih tau dosen tuh, ayo dong daftar, semangat nih kan, karena emang dari dulu, oh ini harus daftar LPDP nih gitu, apalagi udah punya TOEFL dan syarat-syarat administrasi rata-rata udah siap ya, karena udah dipersiapkan sejak lama. Akhirnya yaudah gitu, itu mungkin kurang bagus. Akhirnya benar-benar matang itu di 2019. Jadi itu it was beyond my expectation and beyond my grand plan, tapi ya pada akhirnya berhasil juga. Yang penting saya tuh udah ada keyakinan saya insya Allah bisa untuk jadi anggota di LPDP. Itu udah ada keyakinan dari dulu, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memotivasi diri. I can kayak gitu. Nah ini apa tadi ya? Oh iya, selain LPDP pernah apply beasiswa lain nggak sebelumnya? Pernah secara iseng, secara iseng dan jangan ditiru. Saya pernah daftar Chevening. Chevening itu juga dari UK, dari UK, terus bisa untuk kampus-kampus di UK saja. Itu juga sudah ikut diskusi dengan teman-teman, tapi karena saya tidak terlalu niat. Sedangkan anak-anak Chevening itu udah ada grupnya, saya juga gabung di grup itu, mereka tuh udah ada mentorship dan lain sebagainya. Dan itu adalah saya daftarnya barengan sama LPDP. Jadi LPDP sedang menunggu jadwal interview kalau nggak salah. Kita udah lolos seleksi berbasis komputer, terus dapat pengumuman lolos ke wawancara, nunggu jadwal wawancaranya. Nah, di situ bukalah Chevening kalau nggak salah gitu timelinenya. Terus daftar Chevening iseng-iseng aja, in case gagal di LPDP kan masih bisa fokus ke yang ini gitu kan. Tapi waktu itu cuma buat pelengkap gitu loh, jadi nggak terlalu diseriusin. Dan kalau teman-teman misalkan mau mencoba ya silahkan. Yang penting kalau sudah punya target apa ya, ada prioritinya, mana yang diprioritaskan. Nah, kalau saya kan yang diprioritaskan adalah si LPDP-nya. Jadi emang benar-benar fokusnya ke situ. Jadi waktu Chevening itu antara niat-niat nggak niat lah. Berarti yang di Chevening itu udah sampai tahap apa-apa? Udah lolos juga administrasi apa nyampe apa itu? Enggak lolos administrasi, dan itu pengumumannya setelah lolos LPDP. Jadi istilahnya kita udah lolos LPDP, ya udahlah Chevening terserah mau lolos ya monggo, enggak juga monggo gitu kan. Jadi udah ada step yang membuat kita lega setelahnya. Yang tadi kata sampean dulu pernah apply pakai SKL, itu sampai sekarang apa bisa pakai SKL doang? Apa harus ijazah? Jujur lupa untuk yang 2019. Tapi kan 2018 tuh bisa buktinya masih bisa lolos administrasi. Padahal ya saingan saya waktu itu 2018 sebagai bocah yang belum wisuda nih ya, sebagai bocah yang belum wisuda dan masih bau-bau SKL, itu masih bisa lolos administrasi. Tapi banyak cerita juga, banyak yang ternyata gagal padahal mereka udah berkali-kali mencoba. Jadi bisa waktu itu. Kalau untuk yang akan datang kurang tahu, dicoba saja. Makanya sekarang ini yang masih kuliah-kuliah nih, ambillah tes, ambillah IELTS, ambillah TOEFL, nabunglah dari sekarang. Kayak gitu. Jadi persiapannya yang berat kan itu tuh yang cukup mahal. Nanti yang sisa-sisanya bisa lah dipersiapkan H- sekian submit application. Nah, overall kira-kira dari keseluruhan proses seleksi itu tahap mana sih menurut sampean yang paling berat, paling ekstra perjuangan
di LPDP dari 1 sampai ke 3 Yang tahap. paling mudah administrasi kayaknya. Kita cuma tinggal riwa-riwi aja udah selesai. Yang 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 nomor ranking 2 mungkin ya itu SBK. SBK itu kan matematika ya. Kebetulan saya suka matematika sih, jadi emang excited banget belajarnya. Tapi kalau untuk anak-anak yang nggak suka matematika ya, itu mungkin akan jadi sesuatu yang memberatkan gitu. Nah, yang paling susah, bukan yang susah sih, yang paling challenging buat saya adalah wawancara. itu itu udah mutlak karena mungkin pernah gagal di wawancara, jadi hype-nya atau mungkin apa ya, burden yang ada dalam diri itu lebih besar dan bener-bener yang ketakutan lah, cemas, khawatir, panik dan semuanya itu jadi satu. Itu wawancara karena memang itu tahap yang menentukan, Terakhir juga. penentuan terakhir, betul. Nggak bisa dinego lagi. Itu adalah tahap yang paling akhir sehingga kita juga harus senjatanya harus lebih lengkap nih untuk mempersiapkan segala kemungkinan yang akan ditanyakan agar bisa lolos. Jadi ya itu ya wawancara. Jadi eman kalau udah sampai wawancara terus masih belum itu. Jadi memang Iya harus betul. praktis. Yang yang nggak kalah penting itu janganlah kita terlalu merasa pede, janganlah kita terlalu merasa kita kurang atau insecure bahasanya anak sekarang. Janganlah juga kita merasa apa sih ini berat banget, aku udah nggak sanggup nih, jangan pernah kayak gitu. Ketika gagal ya terima, jangan sampai kita apa ya memendam dendam atau menganggap aku tuh harusnya layak, aku tuh layak banget, aku tuh harusnya lolos. Itu jangan pernah. Pasti ada hal minus yang membuat kita gagal. Kalaupun kita berhasil ya alhamdulillah disyukuri, tapi juga jangan leha-leha doang, harus prepare. Karena ketika lolos itu malah journey-nya mulai loh. Nanti kalau ada pertanyaan itu tak jelaskan kenapa ketika lolos tuh justru malah semakin hah kayak gitu. Kalau misalkan berat, kita punya kemampuan yang kurang ya kita harus ngejar. Misalkan kalian lihat si A kalau lolos LPDP, wah dia enak ya gitu. Ya berarti kita harus ngejar gimana caranya untuk bisa seperti dia atau bahkan lebih kemampuannya dia dibanding orang yang udah lolos ini gitu loh. Jadi kita udah punya benchmark, kita akan melakukan apa saja untuk bisa lolos seperti itu karena dia orang itu perjuangannya udah segini loh. Ada juga tuh orang yang istilahnya let me say negative people yang berkata dia lo nggak pernah organisasi, dia nggak punya prestasi apa-apa, dia lo nggak ada kualitasnya, kok lolos ya? Itu juga jangan kayak gitu. Kita nggak bisa ngejudge people dari apa yang kita lihat karena mata kita cuma dua gitu loh. Orang lain punya potensi yang nggak selamanya kita pasti tahu gitu loh. Jadi semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Nggak usah ngerasa aku dari sekolah kampus swasta nih, dari kampus yang minor pasti gagal. Jangan pernah ngerasa gitu. Jangan pernah ya apa ya IPK aku cuma segini atau apalah. Persiapkan aja segala senjatanya. Makanya misalkan di sini ada yang masih SMA atau baru semester 1 2, kejarlah, misalkan kalian adalah merasa khawatir dengan IPK, yaudah kejar IPK-nya dari sekarang. Kalau misalkan khawatir dengan nilai IELTS, ya belajarnya dari sekarang, kayak gitu. Jangan ditunda-tunda. Karena pun saya juga mempersiapkan nggak hanya sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun gitu loh. Karena emang udah niat, ketika kita udah niat, apapun akan kita lakukan. Iya kan? Buat Mas Doni ini benar-benar udah long journey, well prepared dari semester 1 ya. Kalau dibanding aku semester 1 masih hihi gitu. Nah, iya beda sih, tapi nggak apa-apa lah. That's good. Oh ya, kalau udah jadi awardee itu ada kewajiban apa yang harus di-maintain? Misal kalau IPK itu tiap jurusan beda, syarat dari LPDP harus sekian apa sama gitu, bagaimana? Apanya yang harus sama? Ini, kalau udah jadi awardee terus udah kuliah, itu syarat dari LPDP kita harus maintain IPK berapa gitu. Itu beda tiap jurusan atau Kalau untuk dalam negeri, jujur nggak tahu. Adakah target khusus IPK untuk yang teman-teman di dalam negeri, kurang tahu. Tapi kalau di luar negeri, nggak ada. Yang penting kita di-encourage untuk, cobalah untuk punya prestis, cobalah untuk punya prestasi, atau punya sebuah attainment khusus selama kamu di sana. Buatlah bangga Indonesia. Hal-hal yang seperti itu yang benar-benar encouragement kita, untuk bisa perform lebih bagus lagi gitu. Karena kalau kita udah lolos itu nggak kita langsung santai, tapi justru bukan kita nggak boleh ya tenggelam dalam kebahagiaan terlalu lama gitu. Tapi justru harus melihat
setelahnya itu mau ngapain gitu loh. Jadi jujur setelah lolos alhamdulillah banget, tapi nggak yang party time gitu, enggak. Justru lebih nyiapin duit, persiapan visa dan lain sebagainya itu nggak mudah. Jadi teman-teman jangan dikira kuliah di luar negeri, wah enak ya, bener apa yang kelihatan di depan kamera enak ya gitu, tapi di belakang itu, wah itu panjang gitu loh. Jadi kalau secara akademis nggak ada tuntutan, cuma lebih persiapannya ke personal setelah kita lolos. Contohnya kita harus nyiapin duit sebanyak-banyaknya nih untuk sangu, untuk apa visa, tiket dan lain sebagainya. Walaupun semuanya akan di reimburse, tapi kan semuanya pakai duit kita. Ada yang sistem reimburse kan, jadi harus pakai duit kita. Iya kalau dari keluarga kita bantu support. Kalau saya sih personally orang yang harus usaha sendiri, jadi bener-bener yang nanti bisa di googling lah. Berangkat ke UK itu tidak murah. Jadi sekarang pun sedang berjuang sangat keras untuk mempersiapkan kebutuhan finansial yang akan datang. Walaupun nanti di reimburse. Tapi sekarang kerasa banget perjuangannya. Oke, itu. Jadi jangan terlalu tenggelam dalam kebahagiaan udah lolos, tapi langsung fokus siapin tanggung jawab apa untuk kedepannya gitu ya. Betul, Far. Tapi I'm saying this bukan berarti untuk menakut-nakuti ya. Ya udah mimpi aja sebesar-besarnya. Pengen kuliah di mana silahkan. Tapi kita juga harus melihat potensi kita mampunya bagaimana gitu loh. Ada cerita gini ya, teman-teman. Jadi ketika kita daftar LPDP, terus kemudian kita lolos untuk jalur afirmasi, itu ada namanya PB atau pengayaan bahasa. Jadi kita tuh dikasih course gratis bahasa untuk mendapatkan sertifikat TOEFL atau IELTS. Jadi ketika misalkan ya kita daftar LPDP dengan misalkan syaratnya adalah IELTS 6,0, kita udah punya, tapi kampus mintanya 7. Nah, kita kan kurang tuh. Ketika kita udah lolos LPDP, kita akan difasilitasi dengan pengayaan bahasa, kita dikasih apa ya, dibimbing untuk ngambil tes lagi, IELTS lagi sampai memperoleh 7. Nah, itu saya kan dapat privilege itu juga, tapi nggak saya ambil. Kenapa? Karena ya itu, karena PB itu gratis dan dibiayai, dapat biaya tinggal juga, dapat biaya makan juga, enak lah bagi sebagian orang. Tapi bagi saya lebih fokus ke jangka panjang. Karena ini hanya PB hanya 3 bulan, akan berakhir di bulan ini. Bulan ini sampai masa kuliah mau ngapain gitu kan. Sedangkan kebutuhan untuk ke UK itu tidak murah. Makanya saya meninggalkan si PB ini dan memilih untuk kerja demi nyari rupiah. Dan tetap lanjut banting tulang di kantor sampai sekarang, alhamdulillah. Kebetulan ada pandemi, jadi ya itulah, semua yang terjadi itu yang terbaik dari Allah, jadi nggak pernah ada penyesalan sedikit pun. Sempat ada keraguan milih mau ambil PB nggak ya, ambil PB nggak ya, tapi ternyata pada akhirnya nggak ngambil dan memilih bekerja karena memang harus nabung, dan keputusan saya tidak salah, alhamdulillah, karena memang ternyata ada pandemi, PB pun akhirnya di-cut dan dipersingkat, akhirnya banyak anak-anak yang awalnya bekerja ikut PB, akhirnya sekarang istilahnya di rumah gitu. Dan kalau saya pun bersyukur akhirnya masih bisa tetap lanjut kerja dan bisa tetap nabung. Oke. Itu ya, oh ya, ngomong-ngomong tentang biaya nih, total sampean dulu untuk daftar LPDP ini habis total berapa kira-kira? Jadi IELTS, terus oh ya tes ini anti narkoba itu berapa juga? Oh iya. Mau nyapa dulu, di situ ada Mbak Indri, teman satu angkatan. Jadi kalau dulu untuk luar negeri itu selain IELTS yang harganya 3 juta, itu ada tes bebas TBC, bebas narkoba, sama tes kesehatan secara umum. Tes kesehatan secara umum bisa di puskesmas. Murah lah itu. Tipsnya adalah ke puskesmas, teman-teman. Kalau kalian mau ambil tes kesehatan dan nggak mau boros uang ke puskesmas, itu hanya 5.000 ada, 10.000 ada, 15.000 ada, tergantung puskesmasnya. Jadi itu tipsnya untuk tes kesehatan. Kalau untuk tes bebas narkoba, untuk kalian yang tinggal di Malang, tesnya di klinik Polres Malang, yang dekatnya CFD Malang. Itu paling murah se-Jawa Timur kayaknya. Nggak tahu sih, itu 100.000, 3 zat. Kalau kemarin, kebetulan saya tinggal di Surabaya, waktu kemarin, jadi tesnya di Rumah Sakit Bayangkara, itu udah paling murah di Surabaya, itu cuma 170. Yang lain, itu 200, ada yang 400. Nah, kalau kita pengen mode hemat kayak saya ini, itu harus pinter-pinternya nyari akal-akalan. Maksudnya,
akal-akalannya bukan untuk mengakali LPDP, tapi lebih ke carilah yang paling murah, karena banyak rumah sakit yang paketan. Jadi kita rumah sakit itu udah menyediakan paket. Satu paket itu isinya ada TBC, narkoba, sama kesehatan kayak gitu-gitu. Mereka udah hafal. Mereka akhirnya ngejual dengan harga mahal banget. I couldn't afford that at all. Jadi ya pisah-pisah. Tes bebas TBC-nya di puskesmas, tes kesehatannya di puskesmas, tes bebas narkobanya di Polres ini waktu itu. Sorry, di Rumah Sakit Bayangkara yang tahun kemarin. Nah, yang tips atau trik untuk teman-teman yang mau tes TBC nih, BTW, kebanyakan orang tuh TBC dikiranya mahal, ada yang habis jutaan loh. Karena apa? Kita di ronsen dan bla bla bla. Padahal, ini syukur-syukur kalau ada anak kesehatan di sini mungkin bisa ngoreksi. Yang dibutuhkan TBC itu adalah status kita punya TBC atau enggak. Itu cukup dengan apa itu namanya ya istilahnya BTA. Kalau nggak salah namanya tes BTA. Jadi kita dahak, mengeluarkan dahak, dan itu di lab. Itu nggak perlu jauh-jauh ke rumah sakit mewah. Itu di puskesmas sudah cukup. Kalian tahu, 2018 saya tes TBC ini nggak pakai ronsen-ronsenan, sedangkan teman-teman itu pada habis 400, 1 juta, dan seterusnya. Saya cuma habis berapa? 10.000 di puskesmas Dau. Oh, jadi 15.000. banyak yang belum mengetahui gitu ya tipsnya. Iya, mereka kan ya banyak orang yang kena panic attack kali ya. Oh iya, dia harus perfect gitu kan. Kalau saya sih emang orangnya santuy, tapi tetap punya strategi gitu kan. Jadi waktu itu tesnya nggak ke rumah sakit, langsung ke, waktu itu udah pusing kan, waduh biayanya segini-gini, dalam waktu sekian, mepet nih duit, dompet tipis, terus karena kebetulan Mbak kerja di rumah sakit tahu kan, udah kamu tes BTA aja gitu, BTA dari puskesmas, udah kita diminta mengeluarkan dahak kita akan di lab oleh puskesmas itu, kemudian kita akan lihat hasilnya di situ. Dan saya udah melakukannya 2 kali, dan dua-duanya lolos administrasi. Jadi jangan pernah khawatir, nggak perlu buang duit banyak, karena di situ udah ada saksi hidup yang sudah melakukannya. Jadi nggak harus untuk tes TBC itu nggak harus yang ke rumah sakit, nggak harus ronsen paru-paru dan lain sebagainya, enggak. Tapi cukup ke puskesmas hanya dengan biaya 10 sampai 20 ribu lah, tergantung puskesmasnya. Kecuali case-nya adalah untuk kampus. Untuk visa. Kalau untuk visa UK kan harus pakai tes bebas TBC juga. Itu nggak bisa, kita di puskesmas nggak bisa. Itu harus di rumah sakit yang ditunjuk. Dan itu biayanya jutaan, karena kita akan di ronsen dan lain sebagainya. Itu rumah sakit yang ditunjuk oleh embassy UK di Indonesia gitu. Tapi untuk sekedar LPDP bisa lah, nggak perlu yang mahal-mahal. Insya Allah bisa. Saya bisa kok buktinya. Oke, jadi itu ya ada tips and tricks untuk Iya, itu adalah fun fact yang perlu diketahui. Nah, berapa kira-kira Mas sampai dulu menghabiskan kisaran biaya biar ada gambaran kayak jelas kalau mau IELTS 3 juta, secara umum 3 juta lah ya, karena 2.900.000 sekian, ya sebutlah 3 juta. Tes TBC di puskesmas kemarin 15.000, tes kesehatan 10.000, 3.025.000, terus tes bebas narkoba 175 kalau nggak salah. Jadi kita lupakan IELTS deh. Jadi kalau untuk administrasi ini nggak nyampe berapa? Nggak nyampe 300.000. Sedangkan yang lain, yang mereka di paket-paket itu ada yang nyampe 500, sejuta lebih. Ya, orang-orang kaya nggak apa-apa. Kalau kalian punya duit, ya nggak apa-apa kayak gitu. Kalau saya kan mode hemat. Itu ya berarti memang yang paling mahal itu di IELTS dan harus dipersiapkan dengan matang dan jauh-jauh hari. Kalau mau lebih murah TOEFL IBT lebih murah. Cuma saya nggak suka soalnya listeningnya personal opinion ini ya. Listeningnya berisik banget. Ada emang disengaja ada keresak-keresaknya gitu. Terus kita ngomong speakingnya sama robot, jadi nggak enak. Kalau IBT berapa IBT? 2.500.000 masih ada kembalian kalau nggak salah. Apa 2.600.000 gitu. Nggak, pokoknya lebih mahalan IELTS. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi dari Kevelas? Kalau nggak ada, kita ke poin terakhir. Pesan dari Mas Doni buat yang lagi berjuang mencari beasiswa itu apa?
Kalau teman-teman ada yang mau nanya, silahkan. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan. Soalnya ada juga yang sering japri, Kak ini gimana, gimana, gimana. Sebenarnya pengen pengen nge-podcast aja belum sempat gitu. Pengen, ya mumpung ada momen-momen kayak gini, sebenarnya bisa diluapkan semuanya. Kalau pesan untuk teman-teman yang mau mendaftar mungkin, disiapkan sebaik-baiknya. Jangan pernah main-main, jangan pernah menganggap diri kita terlalu nggak layak, atau jangan pernah juga kepedean. Yang penting disiapkan segala-galanya, cari tahu ilmunya sebanyak-banyaknya dari siapapun, jangan malu, jangan sungkan, jangan jangan takut gitu. Kita harus apa ya? Walaupun kita nggak kenal, tanya aja nggak apa-apa. Toh juga banyak kok beberapa orang yang saya nggak kenal dia siapa, dari kampus mana gitu, tiba-tiba ngejapri DM juga ada. Jadi jangan khawatir tentang itu, silahkan dipersiapkan segala-galanya. Kalian nanti akan ketemu dengan orang-orang banyak, dan pesaingnya tuh tidak tidak sedikit, persaingannya sangat ketat. Jadi jangan pernah minder. Justru dengan ketemu orang-orang itu kita harusnya semakin terpacu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenali diri sebaik-baiknya. Dari sisi baik dan buruknya kita, dari apa yang kita lihat dan dari apa yang orang lain lihat tentang diri kita, dari prestasi dan mungkin hal yang buruk dari kita, dari latar belakang dan potensi kita di masa depan. Pokoknya segala aspek tentang diri kita benar-benar diketahui sehingga kita bisa menjawab segala pertanyaan dengan bagus. Keempat, tirakat. Itu harus kuat. Karena selama kita merasa kita tidak layak, istilahnya bukan tidak layak, karena ketika kita merasa harusnya 100%, tapi kita masih berada di posisi sekian persen, belum 100%, selain kita usaha sangat-sangat keras, kita juga butuh spiritual support atau spiritual matters, such as tirakat itu tadi, biar apa ya, kalau personal opinion di saya itu kerasa gitu. Cuma setiap orang kan beda-beda pengalamannya. Kalau saya sih sangat kerasa. Jadi poin terakhir itu tirakatnya jangan lupa. Doa dan bla bla blanya tadi sudah saya sempat mention, itu jangan lupa dilakukan. Oke, itu pesan dari Mas Doni untuk yang lagi berjuang mencari beasiswa. Oh iya, aku jadi ingat mau tanya. Kan ini ya, aku baru saja nyoba-nyoba juga yang kemarin tuh beasiswa unggulan. Nah, itu kan ada syaratnya itu, ketentuannya itu melampirkan prestasi 3 tahun terakhir gitu. Nah, kalau di LPDP ada batasan tahun terakhirnya nggak untuk prestasi gitu. Terus misalnya aku submit nggak sesuai ketentuan 3 tahun terakhir, itu apakah ngaruh, apa emang nggak dihitung gitu, atau emang masih bisa dipertimbangkan, nggak usah memperhatikan 3 tahun terakhir gitu, atau gimana? Kalau untuk seleksi administrasi itu pamerkan aja nggak apa-apa. Semua prestasi-prestasi itu tunjukkan semua. Kalau dimintanya 3 tahun terakhir ya lakukan yang terbaik sebanyak-banyaknya. Makanya kan tadi sempat saya mention jangan terlalu show off, itu bukan untuk administrasi ya, untuk yang wawancara dan sebagainya. Tapi kalau administrasi show off aja semuanya, sertifikat-sertifikat yang sudah dipunya, yang sudah diperoleh selama kuliah atau selama berorganisasi atau selama berkegiatan apapun itu, selama itu impactful untuk diri kita, itu sodorkan aja semuanya, dikumpulkan. Selama kita bisa menyampaikan dengan baik, misalkan harus diiringi dengan IC-IC-nya. Kayak gitu sih. Jadi untuk administrasi semuanya aja kasihkan, jangan tanggung-tanggung. Oh ya, berarti kan itu dulu mintanya sertifikat prestasi 3 tahun terakhir. Nah, itu aku ngirimnya kayak cuma yang academic oriented. Itu apa sebenarnya bisa yang kayak pengalaman organisasi, misal pernah sertifikat kayak pernah menjabat apa, itu apa sebenarnya juga di consider sebagai prestasi? Itu aku bingung. For some people, yes. For me personally, no. Ofensif ya. I mean gini, personal ya. Ini jawaban personal. Kalau menurut saya pribadi itu bukan sesuatu yang bisa saya banggakan, tapi lebih saya ceritakan di IC. Jadi saya nggak perlu sodorkan. Tapi bagi sebagian orang itu penting ya, nggak apa-apa. Soalnya saya kebetulan nggak pernah yang apa ya, koleksi jabatan di sebuah organisasi itu nggak. Tapi ada juga yang seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Itu sebuah prestasi yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang seperti saya. Jadi ya dipamerin aja nggak apa-apa sih. Oke. Nah, aku kan juga belum berhasil yang di beasiswa unggulan itu. Terus
baca-baca di Google kok katanya yang mengumpulkan bagian itu katanya juga harus yang organisasi gitu. Sedangkan aku ngumpulinnya ya cuma yang akademik gitu. Berarti yang terserah sih ya sebenarnya itu. Iya sih, lagi-lagi ke kita. Makanya administrasi itu jangan jangan setengah-setengah lah. Semuanya aja kumpulkan. Dimintanya apa kasihkan. Mereka minta satu sertifikat, kasih 3, kasih 4, kasih 5 itu nggak apa-apa, nggak bakalan di ini. Yang penting apa ya? Dikemasnya. Kan tergantung format beasiswanya kan. Kalau hanya sekedar ngumpulkan sertif ya udah submit semua muanya kalau punya banyak. Kalau misalkan kolomnya cuma satu, padahal kita punya 100 sertifikat, 100 itu jadiin satu file. Caranya Hmm. gitu. Baru ntar di-convert ukuran kecil. Jadi main trik teman-teman. Kita tidak usah pusing. Misalkan ya diminta sertifikatnya cuma satu, sedangkan sertifikat saya sertifikat lokal nih, bukan sertifikat nasional. Gimana nih? Ya udah jadikan jadi satu aja, di-compile satu file, nanti di-convert ukurannya, submit di situ. Jadi ketika reviewer ngeklik, wah prestasinya anak ini banyak ya. Padahal yang dikasih kolom cuma satu. Itu trik sih. Oke, itu apakah ada lagi yang ditanyakan? Oke, Belas. Udah ya. Hai Mina, hai Hurun. Iya. Terus sih kayaknya aku kemarin belum berhasil. Kayaknya memang aku ngerasa isaiku gak maksimal banget. Kenapa? Jadi Isinya memang, kenapa? Did you make any self-reflection on why you fail? nah itu kalau aku ngelihat contoh-contoh pengalaman orang-orang yang udah berhasil, uh, aku sebenarnya ya kayak mengambil intisari dari contoh-contoh itu, kayak nunjukin sisi leadership, tapi ada juga yang nunjukin uh, prestasi. Itu kayaknya ya memang benar yang sampean bilang, itu kurang explore itunya, impactfulnya ke society. Dan aku Hmm, di YouTube itu katanya kalau yang di beasiswa unggulan kan ini ya, ISEI itu diminta 5 halaman. 5 halaman. Nah itu katanya kalau ISEI kita kurang menarik itu reviewernya nggak baca sampai selesai. Jadi cuma masih di halaman 1 kok kayaknya kayaknya nggak fulfill, langsung nggak dilanjutin itu. Kayaknya aku termasuk salah satu di situ. iya, makanya kalau bisa itu teman-teman mungkin yang sudah punya syarat, misalkan sertifikat bahasa udah punya, apa-apa udah punya. Kalau ada waktu nganggur, iseng-iseng aja tuh bikin study plan atau rencana studi. Jadi ntar ketika kita dapat kesempatan entah exchange, entah beasiswa, entah apa, itu udah kayak tinggal otak-atik itu, nggak yang mendadak masak isi-isi ini gitu loh. Nggak, jadi biar nggak matang mendadak atau bahkan masih mentah gitu loh. Jadi harusnya udah bisa dipersiapkan banyak hal sih. Lagian apa ya? Kalau nulis seperti itu tuh kalau bisa ngalir gitu loh, nggak ya sama lah kayak isi-isi pada umumnya kita ngalir, nggak yang jumping ide A, ide B gitu enggak, tapi lebih ke misalkan kamu nyebut leadership paragraf 2 misalkan itu kamu ngomongin leadership A. Dari leadership ini saya belajar ini, dan dari pelajaran ini saya bisa mencapai ini di organisasi ini. Dengan pencapaian ini di organisasi ini, saya ternyata bisa engage loh, bahkan saya bisa menciptakan ini di situ. Ya gara-gara ini. Jadi kayak ada sambung sinambung gitu loh. Jadi secara halus kita memamerkan atau menyampaikan prestasi kita, tapi tidak dibungkus dengan bilang saya pernah, tiba-tiba langsung bilang saya pernah menang ini. Enggak, tapi dibungkus dengan pertama pengalaman leadership. Leadership ini yang mengantarkan kita punya kualitas ini. Kualitas ini yang mengantarkan kita ikut lomba ini. Dengan modal pengalaman itulah saya bisa menang karena leadership yang pernah saya pelajari di organisasi ini. Something like that sih, Fark. Mungkin kurang lebihnya apa ya? Skenario-nya mungkin seperti itu. Jadi nggak simply bilang saya bisa ini, saya menang ini. Nggak yang eksplisit kayak gitu, tapi lebih ke kita telling story of us. Oke. Apa lagi ya tadi? Jadi emang butuh ini juga ya, butuh latihan nulis yang smooth gitu, nggak yang kuaku nunjukinnya kayak tadi. Betul.
Jadi jangan pernah bosan belajar, harus sering-sering minta di-review atau dikoreksi orang lain, jangan pernah merasa kita sudah benar, atau jangan pernah malu untuk dikoreksi. Ketika koreksinya banyak ya harus dibenerin, jangan 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 langsung bilang saya insecure. Apa itu insecure? Gitu kan. Jadi santai aja. Oke, udah nggak ada yang tanya lagi. Mumpung Mas Doni punya banyak waktu, waduh, menyempatkan diri. Berarti sampean yang pernah apply yaitu ya tadi cuman apa tadi? Apa? Yang pernah apply beasiswa selain LPDP itu aja ya? Iya, karena S1 kan udah beasiswa full, jadi udah nggak mungkin lah ikut-ikutan beasiswa lain gitu. Kalau setelah lulus baru kita explore. Tapi emang dari dulu tujuannya emang LPDP, nggak toleh-toleh ke beasiswa yang lain. Kalaupun ada beasiswa yang lain itu cuma iseng-iseng aja waktu itu Chevening. Begitupun yang lain. Kalau misalkan BU ya, misalkan walaupun belum pernah daftar BU, tapi apa ya, kayak ada pipeline atau mungkin benang merah yang istilahnya tuh sama semua beasiswa strateginya. Makanya jangan malu dan jangan sungkan untuk bertanya kepada mereka yang sudah pernah melaluinya. Jadi kemarin tuh teman-teman yang BU itu juga ada juga yang simulasi wawancara sama saya, itu juga ada tanya-tanya. Ada. Oke. Oh iya, kalau bicara rencana proposal tesis, kalau di LPDP itu ada ininya nggak? Ada limitasi, misalnya tesisnya ini nanti harus di-link ke poin apa gitu nggak? Apa itu? Kayaknya enggak. Lebih yang difokuskan bukan tesismu nanti judulnya apa. Mungkin ada yang punya pengalaman seperti itu, tapi personal experience nggak ada. Jadi apalagi di luar negeri itu kan bukan sesuatu yang gimana-gimana banget kan. Tapi lebih ke kamu mau scope mana, kamu mau membahas tentang apa, dan dengan tesismu itu kira-kira bermanfaat nggak untuk negaramu, kayak gitu sih. Lebih ke arah situ. Bukan yang ditembak, kamu mau judul apa? Itu terlalu berat. Walaupun saya juga sempat berpikir, kamu mau pakai judul apaan ya? Ya iyalah kan nggak ada ide, kita masih memikirkan hal yang lain kayak gitu. Padahal ya, kalau kuliah di UCL tuh nanti hari kuliah pertama udah ditodong. Kamu mau tesis apa? Gitu. Ya emang standarnya beda. Iya, jadi sekarang pun saya sudah menyicil-nyicil, sering-sering baca jurnal yang berhubungan dengan jurusan. Jadi benar-benar yang brainstorm, karena walaupun ini rencananya adalah establish something based on application gitu kan, tapi itu nggak sepertinya ya susah dikerjakan ketika di sana, karena di sana kan kita master di sana bukan untuk praktek, tapi lebih ke riset gitu kan. Nah, ketika riset kita harus banyak reference dan banyak baca, tapi tidak banyak eksekusi gitu. Jadi mungkin akan ada perubahan-perubahan yang harus kita siapkan. Yang awalnya rencana kita mau bikin-bikin ketika di sana, tapi ternyata tidak memungkinkan ya kita harus siap dengan senjata yang lain. Akhirnya salah satunya yang dipersiapkan ya baca-baca jurnal yang banyak sehingga kita bisa brainstorm. Pas nanti kuliah, hari pertama ditodong, kamu mau riset apa? Ini Pak, jadi kita tahu gitu. Apalagi background kita beda, apalagi saya nggak tahu research scope yang ada di dunia pendidikan itu seperti apa. Itu jarang tahu dan jarang baca kan. Jadi sekarang sudah mulai nyicil-nyicil untuk ngisi otak dengan informasi-informasi seperti itu. Oke, itu ya. Apakah udah nggak ada lagi yang ditanyain? Gitu, seru kan? Maksudnya serunya itu bukan karena kita lulus beasiswa terus udah lega, bangga, dan bahagia. Setelah itu justru tantangannya baru dimulai. Gitu. Ya, kuliah di negara yang beda dengan culture yang beda. Budaya membaca apalagi yo di sana. Bakal kaget kalau yang kurang suka membaca ya. Itu tantangan tersendiri, makanya jangan pernah berpikir kuliah di luar negeri karena aku pengen, karena di sana seru, karena dia enggak, tapi tujuannya harus yang jauh lebih besar dibanding itu, dan juga jangan hanya buat prestis doang, tapi benar-benar untuk masa depan dan untuk cita-cita yang lebih besar. Karena ini juga in my personal opinion, it was one of the biggest dreams in my life gitu kan. Kalau mungkin pernah dengar
your dream is not big enough if your dream doesn't scare you. Jadi ya harus itu emang bener sih. Kalau kita emang tujuannya untuk kuliah di negeri harus benar-benar yang pas tujuannya apa dan sebesar apa kita bisa bergerak di situ. Menarik sih quote-nya yang itu tadi. Memang harus keluar dari zona nyaman ya. Betul, harus menciptakan kultur yang membuat kita ke arah sana, ke arah tujuan kita. Kita tujuannya studi di luar negeri, standarnya begini. Berarti kita harus ngubah diri kita nih, biar kita layak di situ. Lagian ketika lolos VAR, kita nggak simply, oh ya aku bangga, oh ya aku akan kuliah, oh ya aku akan datang di kelas dan mengikuti semua perkuliahan. Enggak, kebetulan saya nanya ambis. Jadi udah, oh gimana caranya stand out? Itu udah difikirkan loh. Gimana caranya bikin research yang buat bisa mengintimidasi anak-anak sana dari berbagai negara itu biar ngeliat nih Indonesia nih kayak gitu-gitu loh. Itu udah benar-benar difikirkan. Jadi nggak yang oh aku bangga dengan LPDP. Nggak cukup sampai situ gitu loh. Jangan berhenti di situ. Harus yang lebih gitu loh. Karena kita bawa nama Indonesia, kita bawa nama diri sendiri, keluarga, alumni dan seterusnya. Jadi ya harus semuanya disiapkan sebesar-besarnya, sebaik-baiknya, sebisa kita. Oke, terkait research ya. Itu kalau di LPDP, kalau misal kita selama kuliah di sana, kita mau ikut conference itu ada biayanya itu kayak cuma gimana ya? Itu biaya khusus conference gitu, apa cuman harus berapa kali ikut itu baru dibiayai gitu? Enggak sih, kalau nggak salah tetap dibiayai, tapi dengan ketentuan misalkan yang internasional. Kalau lokal kayaknya dibiayai, ada biayanya kok, ada bahkan kita buku pun ada dikasih biaya buku selama 1 tahun, ada jatahnya berapa rupiah, itu ada semua. Jadi nggak usah khawatir deh, pokoknya LPDP itu enak banget. Selama kita benar-benar serius aja dan kita benar-benar punya niat bagus untuk negara ini, dah nggak akan ada namanya duit kurang atau apa, enggak lah. Karena kita tahu ini duitnya rakyat gitu loh. Jadi ya kita harus berbuat sebaik-baiknya karena itu untuk pertanggungjawabannya bukan duniawi loh, ukhrawi juga gitu loh. Jadi ya harusnya mikirnya ke situ sih. Kalau kita misalkan mau cari beasiswa, nggak simply oke, aku dapat duit, kok kurang, kufur itu namanya kayak gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu yang akhirnya membuat kita ingat perjuangan sebelum lolos loh. Jadi kita nggak akan pernah ngerasa kayak oke, aku udah bangga, udah duitnya cukup, atau kita ngeluh ya duitnya kurang. Itu naudzubillah sih, jangan sampai kayak gitu. Oke, kata Vevelas pertanyaannya udah terjawab semua. Oke, jadi apakah ada lagi pesan-pesan dari ada Ombi, Kak Afan, Kak Afan. Zulfikar Alfarobi apa mau bertanya? Kalau udah, ini Mas Doni udah nggak ada lagi yang mau disampaikan, unek-unek. Unek-unek, dikira. Enggak, jawabnya based on question saja. Kan nggak tahu. Yeah. Netizen penasarannya di sisi mana, saya menjawabnya. Udah gitu aja. Okay. Toh kalau saya nggak tahu, saya jawab nggak tahu. Kalau tahu ya saya jawab. Katanya udah terjawab semua. Oke. Oke, kalau udah selesai, itu tadi K-Talk bersama guest star kita yang wumpa hebat banget. Jadi overall, saya sebelum nutup K-Talk ini aku mau kasih quote ya. Kalau berdasarkan ini isinya ini tadi, jadi dream will always be dream when you do not make it real gitu. Jadi ya kalau cuma ngipi aja ya jadinya halu. Kalau kita bertindak struggling to achieve that dream, ya we can make it real. Oke. Jadi lolos beasiswa luar negeri itu bukanlah suatu mimpi ya, bukanlah suatu kehaluan, tapi memang itu bisa jadi nyata gitu. Oke, makasih buat Mas Doni yang udah meluangkan waktu sharing pengalaman dan ilmu-ilmu yang sangat berharga. Nggak hanya cara mendapatkannya, tapi juga
sisi tirakat, pertanggungjawaban ukhrawi kayak ini. Ini siapa ini ngasih kuat Mas Zulfikar. Oke, saya bacakan yang dari Mas Zulfikar ya. LPDP memperjuangkan bangsa dan negara. Dikasih berapapun itu udah lebih dari cukup. Pertanggungjawaban kami bukan hanya dunia tapi akhirat. Doni Cahyono 2020. Aduh, Ombi. Oke. Makasih Kevin yang udah meluangkan waktu juga untuk nonton. Makasih banget. Terima kasih, sukses ya ke Inggris. Keep sharing Amin. good content. Makasih. Kita akhiri Kaito kali ini. Assalamualaikum dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.